Selamat sore pemirsa, Live Breaking News kembali hadir. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS masih mempertimbangkan menerima pencalonan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Meski demikian, PKS membuka pintu lebar-lebar untuk Caimin. Demikian dikatakan oleh Ketua Fraksi PKS DPR yaitu Jazuli Juwaini pada hari Selasa 5 September 2023. Jazuli menerangkan bahwa PKS selalu membuka pintu kepada siapapun jelang Pilpres 2024 ini. Jangankan untuk PKB, untuk partai di luar koalisi perubahan, PKS juga menerima silaturahmi. Oleh karena itu, PKS akan segera membuka pintu komunikasi dengan Caimin. PKS disebut akan membuka pintu dan dada terbuka apabila Caimin mau berkunjung ke PKS. Namun Jazuli masih enggan menjawab kapan waktu pertemuan Caimin dan PKS. Menurut Jazuli, hal itu persoalan teknis dan jauh lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak PKB. Diharapkan pertemuan dengan Caimin bisa dilakukan sebelum musyawarah Majelis Syuro yang akan mempermudah proses penentuan bakal cawapres tersebut. Sebelumnya, PKS mengaku masih akan merekomendasikan nama Caimin sebagai cawapres. Nantinya nama Caimin diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro PKS. Presiden PKS Ahmad Syahiku pun mengaku menyambut baik bergabungnya PKB dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Sini Sat. Ini satu. Boleh. Oh dari situ Angle-nya ya susah. Apa yang bisa aja dah, terpaksa. Kayak lagu Omar Rahman. Oke, Sat, diulangi, Sat. anaknya Ustaz juga itu. Gimana, Sat, soal pertemuan PKS? Saya kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi aja, kemudian silaturahim kebangsaan antara partai politik ini harus dilakukan. Insya Allah kita akan buka komunikasi, jangankan dengan PKB yang sudah deklarasi dengan Mas Anies, yang belum bergabung sama koalisi ini aja kita komunikasi. Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS tentu dengan pintu dan dada terbuka. Info-infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Kalau urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan silaturahmi. Tapi untuk pastinya saya kira teman-teman tanya sama PKB juga. Ustaz, mungkin tadi kan PKS akan siap. penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro. Kalau PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu melalui sistem dan mekanisme Majelis Syuro. Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran kolektif akan jauh lebih objektif dari pemikiran personal. Jadi pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS. Ya, insya Allah. Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengungkapkan partainya membuka peluang meninggalkan bakal calon presiden Anies Baswedan dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Partai Demokrat yang membuka opsi pembentukan poros baru di pemilihan presiden 2024. Menurut Jazuli, segala kemungkinan lain masih bisa terjadi meskipun PKS telah memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Bahkan ia mengibaratkan keadaan ini sama seperti istilah sebelum janur kuning melengkung. Hal ini dikatakan Jazuli di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa 5 September 2023. Jazuli menilai bahwa usulan Partai Demokrat yang menginginkan adanya poros baru di Pilpres merupakan bagian hak prerogatif dari Partai Besutan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tersebut.
Jasuli juga menambahkan bahwa PKS terbuka jika nantinya Partai Demokrat mengajukan proposal terkait pembentukan koalisi baru tersebut. Sebelumnya Partai Demokrat berbicara membentuk poros baru seusai hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Nantinya usulan tersebut masih menunggu keputusan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Demokrat, Herman Kairon, mengatakan bahwa setiap keputusan yang diketok oleh Demokrat tentunya memiliki alasan tersendiri. Herman juga ditanya soal pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyatakan ada menteri aktif yang melobi agar adanya poros baru. Menteri aktif itu dikaitkan dengan Menparekraf RI Sandiaga Uno yang menyatakan bahwa pihaknya masih mengkaji terlebih dahulu usulan tersebut. Sebaliknya, Demokrat terbuka terkait kemungkinan itu. Herman juga menjawab poros baru yang dimaksudkan adalah Demokrat, P3, dan PKS yang sedang mengusung Sandiaga Uno dan AHY sebagai pasangan Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Selain orang yang memiliki kapasitas, saya berulang-ulang dari awal mengatakan bahwa koalisi ini ibarat perahu harus kuat. Jangan sampai pecah di empas ombak. Satu. Yang kedua, yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negara ini terlalu besar. Masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya yang kita usung ini harus orang yang punya potensi menang. Gitu loh. Ustadz, kemarin juga Demokrat kan selain untuk masuk di Prabowo maupun Ganjar juga Demokrat membuka peluang untuk membentuk poros baru, dan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk membentuk poros baru. Itu gimana dari PKS sendiri? Iya, tentu PKS tidak boleh menjas bahwa ini benar, ini tidak benar. Pendapat-pendapat atau proposal-proposal yang diajukan oleh parpol itu adalah hak prerogatifnya partai tersebut. Silakan aja. Ya diajukan, kemudian didiskusikan, itu hal yang biasa. Mendiskusikan proposal antar partai politik. Kalian ini kan masih sebagian juga belum menikah kan, sebagian belum punya anak. Ada istilah sebelum jamur kuning melengkung, musik bisa saja, ya kan? Meskipun tadi PKS itu di Majelis sudah memutuskan Mas Anies sebagai capres. Ustadz, ya PKS kan punya kader, Aher di antaranya, ya kan? Sebenarnya Aher punya juga kapasitas memimpin. Selanjutnya pemirsa, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyebut duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai perjudian yang ngeri-ngeri sedap. Adi menyebut demikian didasarkan pada angka-angka statistik hasil survei sejumlah lembaga, di mana nama Caimin tak pernah muncul secara signifikan sebagai sosok calon wakil presiden. Ketika dihubungi oleh Tribunnews pada hari Senin 4 September 2023, Adi mengakui bahwa sosok Caimin sebagai Ketua Umum PKB punya kekuatan politik dalam hal mengkonsolidasikan kekuatan politik Nahdlatul Ulama atau NU, dan kuat di Jawa Timur serta Jawa Tengah. Kekuatan dari Caimin dan PKB ini dipandang dibutuhkan oleh Anies Baswedan yang saat ini bersamaan lemah di wilayah-wilayah tersebut. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini juga menyampaikan pekerjaan rumah yang dimiliki oleh Caimin adalah bagaimana menjadikan pemilih PKB juga menjadi pemilih dari Caimin. Pasalnya selama ini Adi melihat bahwa pemilih PKB sebesar 9,6% pada Pileg 2019 lalu tidak otomatis menjadi suara Caimin.
Menurutnya, hal ini menjadi tugas besar yang menjadi beban bagi Caimin dan PKB, sekaligus sebagai perjudian dalam politik. Karena sampai saat ini, pemilih PKB ternyata tidak otomatis memilih Muhaimin Iskandar. Sebelumnya diketahui Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, resmi mengumumkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Surya Paloh bahkan mengatakan bahwa duet Anies Caimin bagaikan suratan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Ia menilai keduanya memiliki kelebihan dan bisa menyempurnakan peran masing-masing. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres-cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 2 September lalu. Keputusan duet Anies Caimin membuat Demokrat memilih hengkang dari koalisi. Sebab sebelumnya Anies telah meminang Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai cawapresnya. Tetapi justru kini Anies memilih Caimin sebagai pendampingnya. Jawa Barat yang penduduknya 46 juta, 82 Tapi PKS ini ingin bahwa semua itu dibicarakan dengan koalisi. Ini loh kalau PKS punya usul. Umpamanya di koalisi mengatakan, wah ini kayaknya ini kita hormati juga. Karena yang ingin dititik tekankan oleh PKS itu satu, membangun kebersamaan agar perahu itu kuat. Yang kedua, kita ingin menang. Karena kalau nanti PKS mengatakan, pokoknya ini, nanti itu dalam koalisi itu nggak boleh pakai pokoknya. Dagang aja kalau pokoknya terus nggak untung-untung. Ya kan? Kalau jualan nih, cuma nanti mikir pokoknya aja, nggak untung-untung. Kita ini dinamis lah dalam membahas satu tema yang itu membutuhkan kebersamaan. Sejauh ini kerjasamanya masih sejauh capres saja. Tim 8 kan sudah terus intensif, ya. Kalian dengar kan dari tim 8. Tim 8 dari PKS sudah terus Pak Sohibul Iman sama Pak Yusuf. Itu juga membicarakan tentang kriteria wapres, apa segala macam. Itu loh, itu dibahas di situ. Kemarin kan Pak Anies juga ngakui pemilihan Caimin sebagai cawapres ini atas arahan Pak Surya Paloh tanpa terlebih dahulu membicarakan ke PKS dan Demokrat. Ini apakah nanti ke depan bagus kalau itu disadari ke depan sebaiknya tidak boleh terulang. Tapi apakah PKS nggak takut nanti ke depan juga Pak Anies tetap lebih mendengarkan Pak Surya Paloh atau Nasdem aja daripada kita partai bangun lain? trust lah ya. Intinya kepercayaan ini perlu dibangun. Kalau kita ngomongnya semua, saya kira itu masalah teknis saja sebenarnya. Sehingga kan poinnya tadi yang saya sudah komunikasi. Diperbaiki. PKS itu belum mengetahui kalau misalkan tiba-tiba ada Mas Anies bersini. Iya, kan kita kalau
teman-teman begini ya. Ente ini masih bujangan kan? Iya. Sebelum ente nikah, ente bahas dua keluarga. Kalau misalnya ente itu beda dengan besok kawin lo sama si ini, umpamanya. Kan beda kan? Ya kan? Nah, tapi buat PKS karena lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kebersamaan, udahlah, itu kita kasih catatan aja. Komunikasi ke depan diperbaiki. Gitu. Tapi jangan ini lagi Bang Sat ya, jangan apa? Jangan tiba-tiba langsung ini udah kawin sama ini. Tadi kan Pak Ustadz bilang kan nggak boleh harus pokoknya, sedangkan PKS sudah punya wakil sendiri yang ditunjuk kayak Mas Aher. Ya makanya kalau kita nggak pakai pokoknya, ya kita lihat aja. Jadi selain nggak pakai pokoknya, teman-teman Islam juga menang. Yang penting kita pengen menang. Berarti setuju dengan Menang ini kan harus kita lihat. Gitu. Ya kan? berarti setuju dengan Setuju, Caimin tidak jadi setuju. deklarasi. Saya secara pribadi bisa mengatakan partai politik ini ada yang relawan motoin gue yang ganteng gitu. Sini Sat. Ini satu. Boleh. Oh dari situ Angle-nya ya susah. susah. Apa yang bisa ini dah terpaksa. Kayak lagu Oma Irama. Pakai saat diulangi saat. Anaknya Ustadz juga. Gimana Ustaz soal pertemuan PKS? Saya kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi aja kunjungan silaturahim kebangsaan antara partai politik ini harus dilakukan. Insya Allah kita akan buka komunikasi, jangankan dengan PKB yang sudah deklarasi dengan Mas Anies, yang belum bergabung sama koalisi ini aja kita komunikasi. Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS tentu dengan pintu dan dada terbuka. Info-infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Kalau urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan silaturahim. Tapi untuk pastinya juga teman-teman tanya sama PKB juga. Ustaz, mungkin tadi kan PKS akan siap. penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro. Kalau PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu melalui sistem dan mekanisme Majelis Syuro. Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran kolektif akan jauh lebih objektif daripada pemikiran personal. Berarti pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS? Atau? Ya, insya Allah. Kalau dinamika di Majelis Syuro itu sendiri ada yang lain nggak sih selain ke Caimin ke Anies? Tapi kan sudah ada teman-teman yang mengutarakan atau bagaimana ke Bang Sandi kah, atau ke Pak Prabowo kah, atau ke Mas Ganjar? Kalau cawapres ini pertama sebenarnya sudah ada beberapa, tetapi waktu itu kan kita serahkan kepada Mas Anies, ya kan? Nah, dalam waktu yang sama, ketika ada perkembangan, kan kita sudah dengar semua koalisi perubahan ini ada 3 partai. Ketika ada perubahan, meskipun kita berharap Pak SBY atau Demokrat perubahan aja lagi yang sudah menyampaikan meskipun pernyataan bahwa dia akan berubah, saya masih punya Demokrat kabur. Nah, perkembangan dinamika politik yang ada, tentu PKS selalu menggunakan sistem dan mekanisme melalui Majelis Syuro. Apalagi ini capres cawapres itu masalahnya sangat strategis. 5 tahun ke depan menyangkut juga soliditas koalisi. Kan di piagam koalisi sendiri kan awalnya gitu menyerahkan keputusan cawapres ke Mas Anies, tapi kan ini pada akhirnya gitu Mas Anies nggak bisa, kalau kata Pak Sudirman Said, nggak punya daya paksa gitu untuk menentukan pilihannya, jadinya masih mengikuti ketua. Kalau PKS menganggap gimana sih? Ya kan sebenarnya sesuatu itu yang paling penting kan dikomunikasikan. Ini kan bukan wahyu dari langit, bisa saja berubah.
Tapi yang perlu dibangun itu adalah komunikasi yang bagus. Saya kira dengan komunikasi itu semua akan bisa diatasi. Ketika kita melakukan komunikasi, bahas, kan orang akan melihat dari berbagai macam perspektif dan sisinya, ya kan? Ustadz, pasca deklarasi Anies dan Caimin ini, apakah Nasdem sudah ada komunikasi dengan PKS, Ustadz? Saya kira nanti ketemu dengan PKS ini dalam arti ketemu ya ketemu aja di komisi juga pada ketemu orang PKS sama orang Nasdem, tetapi ketemu duduk bersama membahas secara detail, insya Allah diagendakan. Di koalisi ini PKS cenderung dekat sama siapa? Apanya? Dekat dalam artian sama Nasdem ini PKS. Selain orang yang memiliki kapasitas, saya berulang-ulang dari awal mengatakan bahwa koalisi ini ibarat perahu harus kuat. Jangan sampai pecah di emas ombak. Satu. Yang kedua, yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negaranya terlalu besar. Masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya yang kita usung ini harus orang yang punya potensi menang. Gitu loh. Ustadz, kemarin juga Demokrat kan selain untuk masuk di Prabowo maupun Ganjar juga Demokrat membuka peluang untuk membentuk poros baru, dan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk membentuk poros baru. Itu gimana dari PKS? Dari tanggapan? Iya, tentu PKS tidak boleh menjas bahwa ini benar, ini tidak benar. Pendapat-pendapat atau proposal-proposal yang diajukan oleh parpol lain itu adalah hak prerogatifnya partai tersebut. Silakan aja. Ya diajukan, kemudian didiskusikan, itu hal yang biasa. Mendiskusikan proposal-proposal antar partai politik. Kalian ini kan masih sebagian juga belum nikah kan, sebagian belum punya anak. Ada istilah sebelum jamur kuning melengkung, orang musik bisa saja, ya kan? Meskipun tadi PKS itu di Majelis Suro sudah memutuskan Mas Anies sebagai capres. Ustadz, ya PKS kan punya kader, Aher di antaranya, ya kan? Sebenarnya Aher punya juga kapasitas memimpin Jawa Barat yang penduduknya 46 juta, 180. Tapi PKS ini ingin bahwa semua itu dibicarakan dengan koalisi. Ini loh kalau PKS punya usulan. Umpamanya di koalisi mengatakan, wah ini kayaknya ini kita hormati juga. Karena yang ingin dititik tekankan oleh PKS itu satu, membangun kebersamaan agar perahu itu kuat. Yang kedua, kita ingin menang. Karena kalau nanti PKS mengatakan, pokoknya ini, nanti itu dalam koalisi itu nggak boleh pakai pokoknya. Dagang aja kalau pokoknya terus nggak untung-untung. Ya kan? Kalau jualan nih, cuma nanti mikir pokoknya aja, nggak untung-untung. Kita ini dinamis lah dalam membahas satu tema yang itu membutuhkan kebersamaan. Sejauh ini kerjasamanya masih sejauh capres saja ya? Tim 8 kan sudah terus intensif, ya. Kalian dengarkan dari tim 8. Tim 8 dari PKS sudah utus Pak Sohibul Iman sama Pak Yusuf. Itu juga membicarakan tentang kriteria capres, apa segala macam. Gitu loh. Itu dibahas di situ. Kemarin kan Pak Anies juga ngakui pemilihan Caimin sebagai cawapres ini atas arahan Pak Surya Paloh tanpa terlebih dahulu membicarakan ke PKS dan Demokrat. Ini apakah nanti ke depan bagus kalau itu disadari ke depan sebaiknya tidak boleh terulang. Tapi apakah PKS nggak takut nanti
ke depan juga Pak Anies tetap lebih mendengarkan Pak Surya Paloh atau Nasdem aja daripada kita partai bangun lain. trust lah ya. Intinya kepercayaan ini perlu dibangun. Kalau kita ngomong semua, saya kira itu masalah teknis saja sebenarnya. Sehingga kan poinnya tadi yang saya sudah komunikasi. Diperbaiki. Seperti apa ya? Itu kan PKS itu belum mengetahui kalau misalkan tiba-tiba ada Mas Anies bersini. Iya, kan kita kalau teman-teman begini ya, ente ini masih bujangan kan? Iya. Sebelum ente nikah, ente bahas dua keluarga. Kalau misalnya ente itu beda dengan besok kawin lo sama si ini, umpamanya. Kan beda kan? Ya kan? Nah, tapi buat PKS karena lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kebersamaan, udahlah, itu kita kasih catatan aja. Komunikasi ke depan diperbaiki. Gitu. Jadi jangan ini lagi Ustaz ya, jangan tiba-tiba langsung ini udah kawin sama ini. Tadi kan Pak Ustadz bilang kan nggak boleh harus pakai pokoknya, sedangkan PKS sudah punya wakil sendiri yang dinilai kayak Mas Aher. Ya makanya kita nggak pakai pokoknya, ya kita lihat aja. Jadi selain dia nggak pakai pokoknya, teman-teman sekarang juga mengenai. Yang penting kita pengen menang. Berarti setuju dengan Menang ini kan harus kita lihat. Gitu. Ya kan? berarti setuju dengan Setuju, Caimin tidak jadi setuju. deklarasi. Saya secara pribadi bisa mengatakan partai politik ini ada yang relawan motor dua yang ganteng ini. Sini Sat. Ini Sat. Boleh. Oh dari situ Angle-nya ya itu. susah. Apa yang bisa ini udah terpaksa. Kayak lagu Oma Irama. Oke Sat, diulangi Sat. Anaknya Ustadz juga itu. Gimana Sat soal pertemuan PKS? Saya kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi aja kunjungan silaturahim kebangsaan antara partai politik ini harus dilakukan. Insya Allah kita akan buka komunikasi, jangankan dengan PKB yang sudah deklarasi dengan Mas Anies, yang belum bergabung sama koalisi ini aja kita komunikasi. Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS tentu dengan pintu dan dada terbuka. Info-infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Kalau urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan silaturahim. Tapi untuk pastinya, kira teman-teman tanya sama PKB lebih bagus. Ustaz, mungkin tadi kan Maksudnya PKS akan siap. penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro. Kalau PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu melalui sistem dan mekanisme Majelis Syuro. Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran kolektif akan jauh lebih objektif daripada pemikiran personal. Jadi pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS. Ya, insya Allah. Kalau dinamika di Majelis Syuro itu sendiri ada yang lain nggak sih selain ke Caimin ke Anies? Tapi kan sudah ada teman-teman yang mengutarakan atau bagaimana ke Bang Sandi kah, atau ke Pak Prabowo kah, atau ke Mas Ganjar? Kalau cawapres ini pertama sebenarnya sudah ada beberapa, tetapi waktu itu kan kita serahkan kepada Mas Anies, ya kan? Nah, dalam waktu yang sama, ketika ada perkembangan, kan kita sudah dengar semua koalisi perubahan ini ada 3 partai. Ketika ada perubahan, meskipun kita berharap Pak SBY atau Demokrat perubahan aja lagi kan sudah menyampaikan meskipun pernyataan bahwa dia akan berubah, saya masih punya Demokrat kabur. Nah, perkembangan dinamika politik yang ada, tentu PKS selalu menggunakan sistem dan mekanisme melalui
majelis syuro. Apalagi nih capres cawapres itu masalahnya sangat strategis. 5 tahun ke depan menyangkut juga soliditas koalisi. Kan di piagam koalisi sendiri kan awalnya gitu menyerahkan keputusan cawapres ke Mas Anies, tapi kan ini pada akhirnya gitu Mas Anies nggak bisa, kalau kata Pak Sudirman Said, nggak punya daya paksa gitu untuk menentukan pilihannya, jadinya masih mengikuti ketum ini. Kalau PKS memandang gimana sih? Iya, kan sebenarnya sesuatu itu yang paling penting kan dikomunikasikan. Ini kan bukan wahyu dari langit, bisa saja berubah, tapi yang perlu dibangun itu adalah komunikasi yang bagus. Saya kira dengan komunikasi itu semua akan bisa diatasi. Ketika kita melakukan komunikasi, bahas, kan orang akan melihat dari berbagai macam perspektif dan sisinya, ya kan? Saat pasca deklarasi Anies dan Caimin ini Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Meski demikian, PKS membuka pintu lebar-lebar untuk Caimin. Demikian dikatakan oleh Ketua Fraksi PKS DPR yaitu Jasuli Juwaini pada hari Selasa 5 September 2023. Jasuli menerangkan bahwa PKS selalu membuka pintu kepada siapapun jelang Pilpres 2024 ini. Jangankan untuk PKB, untuk partai di luar koalisi perubahan, PKS juga menerima silaturahmi. Oleh karena itu, PKS akan segera membuka pintu komunikasi dengan Caimin. PKS disebut akan membuka pintu dan dada terbuka apabila Caimin mau berkunjung ke PKS. Namun Jasuli masih enggan menjawab kapan waktu pertemuan Caimin dan PKS. Menurut Jasuli, hal itu persoalan teknis dan jauh lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak PKB. Diharapkan pertemuan dengan Caimin bisa dilakukan sebelum musyawarah Majelis Syuro yang akan mempermudah proses penentuan bakal cawapres tersebut. Sebelumnya, PKS mengaku masih akan merekomendasikan nama Caimin sebagai cawapres. Nantinya nama Caimin diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro PKS. Presiden PKS Ahmad Syahiku pun mengaku menyambut baik bergabungnya PKB dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Sini Sat. ini satu. Boleh. Oh dari situ ya susah. Apa yang bisa ini dah, terpaksa. Kayak lagu Oma Irama. Oke, Sat diulangi Sat. Anaknya Ustaz juga. Gimana Sat soal pertemuan PKS? Saya kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi aja, kemudian silaturahim kebangsaan antara partai politik ini harus dilakukan. Insya Allah kita akan buka komunikasi, jangankan dengan PKB yang sudah deklarasi dengan Mas Anies, yang belum bergabung sama koalisi ini hanya kita komunikasi. Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS tentu dengan pintu dan dada terbuka. Info-infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Kalau urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan silaturahim. Tapi untuk pastinya, juga teman-teman tanya sama PKB lebih bagus. Mungkin tadi kan PKS akan siap. penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro. Kalau PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu melalui sistem dan mekanisme Majelis Syuro. Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran
kolektif akan jauh lebih objektif daripada pemikiran. Jadi pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS. Ya, insya Allah. Ketua Fraksi PKS DPR RI Jasuli Juwaini mengungkapkan partainya membuka peluang meninggalkan bakal calon Presiden Anies Baswedan dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Partai Demokrat yang membuka opsi pembentukan poros baru di pemilihan Presiden 2024. Menurut Jasuli, segala kemungkinan lain masih bisa terjadi meskipun PKS telah memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Bahkan ia mengibaratkan keadaan ini sama seperti istilah sebelum janur kuning melengkung. Hal ini dikatakan Jasuli di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa, 5 September 2023. Jasuli menilai bahwa usulan Partai Demokrat yang menginginkan adanya poros baru di Pilpres merupakan bagian hak prerogatif dari Partai Besutan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tersebut. Jasuli juga menambahkan bahwa PKS terbuka jika nantinya Partai Demokrat mengajukan proposal terkait pembentukan koalisi baru tersebut. Sebelumnya Partai Demokrat berbicara membentuk poros baru seusai hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Nantinya usulan tersebut masih menunggu keputusan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Demokrat, Herman Khairon, mengatakan bahwa setiap keputusan yang diketok oleh Demokrat tentunya memiliki alasan tersendiri. Herman juga ditanya soal pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyatakan ada menteri aktif yang melobi agar adanya poros baru. Menteri aktif itu dikaitkan dengan Menparekraf RI, Sandiaga Uno, yang menyatakan bahwa pihaknya masih mengkaji terlebih dahulu usulan tersebut. Sebaliknya, Demokrat terbuka terkait kemungkinan itu. Herman juga menjawab, poros baru yang dimaksudkan adalah Demokrat, P3, dan PKS yang sedang mengusung Sandiaga Uno dan AHY sebagai pasangan Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Selain orang yang memiliki kapasitas, saya berulang-ulang dari awal mengatakan bahwa koalisi ini ibarat perahu harus kuat. Jangan sampai pecah di empas ombak. Satu. Yang kedua, yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negara ini terlalu besar. Masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya yang kita usung ini harus orang yang punya potensi. Gitu loh. Ustadz, kemarin juga Demokrat kan selain untuk masuk di Prabowo maupun Ganjar juga Demokrat membuka peluang untuk membentuk poros baru, dan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk membentuk poros baru itu gimana dari PKS? Iya, tentu PKS tidak boleh menjas oh ini benar, ini tidak benar, pendapat-pendapat atau proposal-proposal yang diajukan oleh parpol itu adalah hak prerogatifnya partai tersebut. Silakan aja ya diajukan, kemudian didiskusikan, itu hal yang biasa, mendiskusikan proposal antar partai. Kalian ini kan masih sebagian juga belum menikah kan, sebagian berpenjara. Ada istilah sebelum janur kuning melengkung, musik bisa saja, ya kan? Meskipun tadi PKS itu di Majelis Syuro sudah memutuskan Mas Anies sebagai capres. Ustadz, ya PKS kan punya kader, Aher di antaranya, ya kan? Sebenarnya Aher punya juga kapasitas memimpin. Selanjutnya pemirsa, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyebut duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai perjudian yang ngeri-ngeri sedap.
Adi menyebut demikian didasarkan pada angka-angka statistik hasil survei sejumlah lembaga, di mana nama Caimin tak pernah muncul secara signifikan sebagai sosok calon wakil presiden. Ketika dihubungi oleh Tribunnews pada hari Senin, 4 September 2023, Adi mengakui bahwa sosok Caimin sebagai Ketua Umum PKB punya kekuatan politik dalam hal mengkonsolidasikan kekuatan politik Nahdlatul Ulama atau NU, dan kuat di Jawa Timur serta Jawa Tengah. Kekuatan dari Caimin dan PKB ini dipandang dibutuhkan oleh Anies Baswedan yang saat ini bersamaan lemah di wilayah-wilayah tersebut. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini juga menyampaikan pekerjaan rumah yang dimiliki oleh Caimin adalah bagaimana menjadikan pemilih PKB juga menjadi pemilih dari Caimin. Pasalnya selama ini Adi melihat bahwa pemilih PKB sebesar 9,6% pada Pileg 2019 lalu tidak otomatis menjadi suara Caimin. Menurutnya, hal ini menjadi tugas besar yang menjadi beban bagi Caimin dan PKB, sekaligus sebagai perjudian dalam politik. Karena sampai saat ini, pemilih PKB ternyata tidak otomatis memilih Muhaimin Iskandar. Sebelumnya diketahui Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, resmi mengumumkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Surya Paloh bahkan mengatakan bahwa duet Anies Caimin bagaikan suratan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Ia menilai keduanya memiliki kelebihan dan bisa menyempurnakan peran masing-masing. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Capres-Cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 2 September lalu. Keputusan duet Anies Caimin membuat Demokrat memilih hengkang dari koalisi. Sebab sebelumnya Anies telah meminang Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai cawapresnya. Tetapi justru kini Anies memilih Caimin sebagai pendampingnya. Kembali hadir, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS masih mempertimbangkan menerima pencalonan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Meski demikian, PKS membuka pintu lebar-lebar untuk Caimin. Demikian dikatakan oleh Ketua Fraksi PKS DPR. Selain orang yang memiliki kapasitas, saya berulang-ulang dari awal mengatakan bahwa koalisi ini ibarat perahu harus kuat. Jangan sampai pecah di empas ombak. Satu. Yang kedua, yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negaranya terlalu besar. Masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya yang kita usung ini harus orang yang punya potensi menang. Gitu loh. Ustadz, kemarin juga Demokrat kan selain untuk masuk di Prabowo maupun Ganjar juga Demokrat membuka peluang untuk membentuk poros baru, dan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk membentuk poros baru. Itu gimana dari PKS? Dari tanggapan? Iya, tentu PKS tidak boleh menjas bahwa ini benar, ini tidak benar. Pendapat-pendapat atau proposal-proposal yang diajukan oleh parpol itu adalah hak prerogatifnya partai tersebut. Silakan aja. Ya diajukan, kemudian didiskusikan, itu hal yang biasa. Mendiskusikan proposal-proposal antar partai. Kalian ini kan masih sebagian juga belum menikah kan, sebagian belum punya anak. Ada istilah sebelum jamur kuning melengkung, musik bisa sama, ya kan?
Meskipun tadi PKS itu di Majelis Syuro sudah memutuskan Mas Anas sebagai capres. Ustadz, pertama di PKS sendiri selain Ya PKS kan punya kader. Aher di antaranya, ya kan? Sebenarnya Aher punya juga kapasitas memimpin. Selanjutnya pemirsa, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyebut duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai perjudian yang ngeri-ngeri sedap. Adi menyebut demikian didasarkan pada angka-angka statistik hasil survei sejumlah lembaga, di mana nama Caimin tak pernah muncul secara signifikan sebagai sosok calon wakil presiden. Ketika dihubungi oleh Tribunnews pada hari Senin, 4 September 2023, Adi mengakui bahwa sosok Caimin sebagai Ketua Umum PKB punya kekuatan politik dalam hal mengkonsolidasikan kekuatan politik Nahdlatul Ulama atau NU, dan kuat di Jawa Timur serta Jawa Tengah. Kekuatan dari Caimin dan PKB ini dipandang dibutuhkan oleh Anies Baswedan yang saat ini bersamaan lemah di wilayah-wilayah tersebut. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini juga menyampaikan pekerjaan rumah yang dimiliki oleh Caimin adalah bagaimana menjadikan pemilih PKB juga menjadi pemilih dari Caimin. Pasalnya selama ini Adi melihat bahwa pemilih PKB sebesar 9,6% pada Pileg 2019 lalu tidak otomatis menjadi suara Caimin. Menurutnya, hal ini menjadi tugas besar yang menjadi beban bagi Caimin dan PKB, sekaligus sebagai perjudian dalam politik. Karena sampai saat ini, pemilih PKB ternyata tidak otomatis memilih Muhaimin Iskandar. Sebelumnya diketahui Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, resmi mengumumkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Surya Paloh bahkan mengatakan bahwa duet Anies Caimin bagaikan suratan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Ia menilai keduanya memiliki kelebihan dan bisa menyempurnakan peran masing-masing. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Capres-Cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 2 September lalu. Keputusan duet Anies Caimin membuat Demokrat memilih hengkang dari koalisi. Sebab sebelumnya Anies telah meminang Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai cawapresnya. Tetapi justru kini Anies memilih Caimin sebagai pendampingnya. Jawa Barat yang penduduknya 46 juta selama 2 periode. Tapi PKS ini ingin bahwa semua itu dibicarakan dengan koalisi. Ini loh kalau PKS punya usul. Umpamanya di koalisi mengatakan, wah ini kayaknya ini kita hormati juga. Karena yang ingin ditekankan oleh PKS itu satu, membangun kebersamaan agar perahu itu kuat. Yang kedua, kita ingin menang.
Karena kalau nanti PKS mengatakan pokoknya ini, nanti itu dalam koalisi itu nggak boleh pakai pokoknya. Dagang aja kalau pokoknya terus nggak untung-untung. Ya kan? Kalau jualan nih, cuma nanti mikir pokoknya aja, nggak untung-untung. Kita ini dinamis lah dalam membahas satu tema yang itu membutuhkan kebersamaan. Sejauh ini kerjasamanya masih sejauh capres saja ya? Tim 8 kan sudah terus intensif, ya. Kalian dengar kan dari tim 8. Tim 8 dari PKS dan Pak Sohibul Iman sama Pak Yusuf. Itu juga membicarakan tentang kriteria Wapres, apa segala macam. Gitu loh. Itu dibahas di situ. Kemarin kan Pak Anies juga ngakui pemilihan Caimin sebagai cawapres ini atas arahan Pak Surya Paloh tanpa terlebih dahulu membicarakan ke PKS dan Demokrat. Ini apakah nanti ke depan bagus kalau itu disadari ke depan sebaiknya tidak boleh terulang. Tapi apakah PKS nggak takut nanti ke depan juga Pak Anies tetap lebih mendengarkan Pak Surya Paloh atau Nasdem aja daripada partai lain? Intinya kepercayaan ini perlu dibangun. Kalau kita saya kira itu masalah teknis saja sebenarnya. Sehingga kan poinnya tadi yang saya sudah komunikasi diperbaiki. Seperti apa ya? Ketika PKS itu belum mengetahui kalau misalkan tiba-tiba relasi Mas Anies dengan Persimi. Iya, kan kita kalau teman-teman begini ya. Ente ini masih bujangan kan? Iya. Sebelum ente nikah, ente bahas dua keluarga. Kalau misalnya ente beda dengan besok kawin lo sama si ini, kan beda kan? Ya kan? Nah, tapi buat PKS karena lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kebersamaan, udahlah, itu kita kasih catatan aja. Komunikasi ke depan diperbaiki. Tapi jangan ini lagi Ustaz yang jangan tiba-tiba langsung ini udah kawin sama ini. Tadi kan Pak Ustadz bilang kan nggak boleh harus pakai pokoknya, padahal PKS sudah punya wakil sendiri yang dinilai kayak Mas Aher. Ya makanya kalau kita nggak pakai pokoknya, ya kita lihat aja. Jadi selain kita nggak pakai pokoknya, teman-teman sekarang juga mengenai yang penting kita pengen menang. Berarti setuju menang ini kan harus kita lihat. Ya kan? Berarti setuju dengan setuju tidak setuju. Saya secara pribadi bisa mengatakan ini relawan motoin gue yang ganteng gitu. Sini Ustaz. Ini satu. Boleh. Oh dari situ ya susah. Apa yang bisa ini dah terpaksa. Kayak lagu Omar Rahman. Ustaz diulangi Ustaz. Anaknya Ustaz juga. Gimana Ustaz soal pertemuan PKS? Saya kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi aja kunjungan silaturahim kebangsaan antara partai politik ini harus dilakukan. Insya Allah kita akan buka komunikasi, jangankan dengan PKB yang sudah deklarasi dengan Mas Anies, yang belum bergabung sama koalisi ini aja kita komunikasi. Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS tentu dengan pintu dan dada terbuka. Info-infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Kalau urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan silaturahim. Tapi untuk pastinya, juga teman-teman tanya sama PKB lebih bagus. Ustaz, mungkin tadi kan PKS akan siap. Penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro. Kalau PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu melalui sistem dan mekanisme Majelis Syuro. Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran kolektif akan jauh lebih objektif daripada pemikiran personal. Jadi pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS? Ya, insya Allah. Dinamika di Majelis Syuro itu sendiri ada yang lain nggak sih selain ke Caimin ke Anies?
Tapi kan sudah ada teman-teman yang mengutarakan atau bagaimana ke Bang Sandi kah, atau ke Pak Prabowo kah, atau ke Mas Ganjar. Kalau cawapres ini pertama sebenarnya sudah ada beberapa, tetapi waktu itu kan kita serahkan kepada Mas Anies, ya kan? Nah, dalam waktu yang sama, ketika ada perkembangan, kan kita sudah dengar semua koalisi perubahan ini ada 3 partai. Ketika ada perubahan, meskipun kita berharap Pak SBY atau Demokrat perubahan aja lagi kan sudah menyampaikan, meskipun pernyataan bahwa dia akan berubah, saya masih punya perkembangan dinamika politik yang ada, tentu PKS selalu menggunakan sistem dan mekanisme melalui majelis syuro. Apalagi ini capres cawapres itu masalahnya sangat strategis 5 tahun ke depan, menyangkut juga soliditas koalisi. Kan di piagam koalisi sendiri kan awalnya gitu menyerahkan keputusan cawapres ke Mas Anies, tapi kan ini pada akhirnya gitu Mas Anies nggak bisa, kalau kata Pak Sudirman Said, nggak punya daya paksa gitu untuk menentukan pilihannya, jadinya masih mengikuti ketua itu. Kalau PKS memandang gimana sih? Ya kan sebenarnya sesuatu itu yang paling penting kan dikomunikasikan. Ini kan bukan wahyu dari langit, bisa saja berubah, tapi yang perlu dibangun itu adalah komunikasi yang bagus. Saya kira dengan komunikasi itu semua akan bisa diatasi. Ketika kita melakukan komunikasi, bahas, kan orang akan melihat dari berbagai macam perspektif dan sisinya, ya kan? Ustaz, pasca deklarasi Anies dan Caimin ini, apakah Nasdem sudah ada komunikasi dengan PKS, Ustaz? Saya kira nanti ketemu dengan PKS ini dalam arti ketemu ya ketemu aja di komisi juga pada ketemu orang PKS sama orang Nasdem, tetapi ketemu untuk bersama membahas secara detail, insya Allah di akhir. Koalisi ini PKS cenderung dekat sama siapa? Apanya? Dekat dalam artian sama Nasdem ini PKS. Selain orang yang memiliki kapasitas, saya berulang-ulang dari awal mengatakan bahwa koalisi ini ibarat perahu harus kuat. Jangan sampai pecah di empas ombak. Satu. Yang kedua, yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negara ini terlalu besar, masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya yang kita usung ini harus orang yang punya potensi menang. Gitu loh. Ustaz, kemarin juga Demokrat kan selain untuk masuk di Prabowo maupun Ganjar juga Demokrat membuka peluang untuk membentuk poros baru, dan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk membentuk poros baru. Itu gimana dari PKS? Iya, tentu PKS tidak boleh menjas bahwa ini benar, ini tidak benar, pendapat-pendapat atau proposal yang diajukan oleh parpol itu adalah hak prerogatifnya partai tersebut. Silakan aja ya diajukan, kemudian didiskusikan, itu hal yang biasa, mendiskusikan proposal antar partai politik. Kalian ini kan masih sebagian juga belum menikah kan, sebagian belum punya anak. Ada istilah sebelum jamur kuning melengkung, musik bisa sampai, ya kan? Meskipun tadi PKS itu di majelis syuro sudah memutuskan Mas Anies sebagai capres. Ustaz, ya PKS kan punya kader, Aher di antaranya, ya kan? Sebenarnya Aher punya juga kapasitas memimpin Jawa Barat yang penduduknya 46 juta selama 20 tahun.
PKS ini ingin bahwa semua itu dibicarakan dengan koalisi. Ini loh kalau PKS punya usul. Umpamanya di koalisi mengatakan, wah ini kayaknya ini ya kita hormati juga. Karena yang ingin ditekankan oleh PKS itu satu, membangun kebersamaan agar perahu itu kuat. Yang kedua, kita ingin menang. Karena kalau nanti PKS mengatakan, pokoknya ini, nanti itu dalam koalisi itu nggak boleh pakai pokoknya. Dagang aja kalau pokoknya terus nggak untung-untung. Ya kan? Kalau jualan nih, cuma nanti mikir pokoknya aja, nggak untung-untung. Kita ini dinamis lah dalam membahas satu tema yang itu membutuhkan kebersamaan. Sejauh ini belum kerjasamanya masih sejauh capres saja belum? Tim 8 kan sudah terus intensif, ya. Kalian dengarkan dari tim 8. Tim 8 dari PKS sudah urus Pak Sohibul Iman sama Pak Yusuf. Itu juga membicarakan tentang kriteria Wapres, apa segala macam. Gitu loh. Itu dibahas di situ. Kemarin kan Pak Anies juga ngakui pemilihan Caimin sebagai cawapres ini atas arahan Pak Surya Paloh tanpa terlebih dahulu membicarakan ke PKS dan Demokrat. Ini apakah nanti ke depan bagus kalau itu disadari ke depan sebaiknya tidak boleh terulang. Tapi apakah PKS nggak takut nanti ke depan juga Pak Anies tetap lebih mendengarkan Pak Surya Paloh atau Nasdem aja daripada kita partai bangun lain? trust lah ya. Intinya kepercayaan ini perlu dibangun. Kalau kita ngomongnya semua saya kira itu masalah teknis saja sebenarnya. Sehingga kan poinnya tadi yang saya sudah komunikasi. Diperbaiki. Oke Pak ya, itu kan PKS itu belum mengetahui kalau misalnya tiba-tiba ada si Mas Anies sama Mas ini. Iya, kan kita kalau teman-teman begini ya, ente ini masih bujangan kan? Iya. Sebelum ente nikah, ente bahas dua keluarga. Kalau misalnya ente itu beda dengan besok kawin lo sama si ini, kan beda kan? Ya kan? Nah, tapi buat PKS karena lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kebersamaan, udahlah, itu kita kasih catatan aja. Komunikasi ke depan diperbaiki. Gitu. Berarti jangan ini lagi ya Pak Ustadz ya, jangan langsung ini udah kawin sama ini. Tadi kan Pak Ustadz bilang kan nggak boleh harus pakai pokoknya, sedangkan PKS sudah punya wakil sendiri yang udah kayak Mas Aher. Ya makanya kalau kita nggak pakai pokoknya, ya kita lihat aja. Jadi selain dia nggak pakai pokoknya, teman-teman Islam juga mengenai. Yang penting kita pengen menang. Berarti standar menang ini kan harus kita lihat. Gitu. Ya kan? Berarti setuju dengan setuju, tidak setuju. Saya secara pribadi bisa mengatakan partai politik ini relawan motoin gue yang ganteng nih. Sini Tat. Ini satu. Boleh. Oh dari situ Enggaknya ya susah. Apa yang bisa ini dah paksa. Kayak lagu Oma Irama. Ustaz diulangi Ustaz. Anaknya Ustaz juga itu. Gimana Ustaz soal pertemuan PKS? Saya kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi aja kunjungan silaturahim kebangsaan antara partai politik ini harus dilakukan. Insya Allah kita akan buka komunikasi, jangankan dengan PKB yang sudah deklarasi dengan Mas Anies, yang belum bergabung sama koalisi ini aja kita komunikasi. Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS tentu dengan pintu dan data terbuka. Info-infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan silaturahim. Tapi untuk pastinya, juga teman-teman tanya sama PKB dulu Pak. Ustaz, mungkin tadi kan PKS akan siap. penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro. Kalau PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu melalui sistem dan mekanisme Majelis Syuro.
Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran kolektif akan jauh lebih objektif daripada pemikiran personal. Jadi pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS? Ya, insya Allah. Ustaz, kalau dinamika di Majelis Syuro itu sendiri ada yang lain nggak sih Ustaz, selain ke Caimin ke Anies? Tapi kan sudah ada teman-teman yang mengutarakan atau bagaimana ke Bang Sandi kah, atau ke Pak Prabowo kah, atau ke Mas Ganjar? Kalau cawapres ini pertama sebenarnya sudah ada beberapa, tetapi waktu itu kan kita serahkan kepada Mas Anies, ya kan? Nah, dalam waktu yang sama, ketika ada perkembangan, kan kita sudah dengar semua koalisi perubahan ini ada 3 partai. Ketika ada perubahan, meskipun kita berharap Pak SBY atau perubahan jalan yang sudah menyampaikan meskipun pernyataannya bahwa dia akan keluar, saya masih punya perkembangan dinamika politik yang ada, tentu PKS selalu menggunakan sistem dan mekanisme melalui Majelis Syuro. Apalagi ini capres cawapres itu masalahnya sangat strategis 5 tahun ke depan, menyangkut juga soliditas koalisi. Kan di piagam koalisi sendiri kan awalnya gitu menyerahkan keputusan cawapres ke Mas Anies, tapi kan ini pada akhirnya gitu Mas Anies nggak bisa, kalau kata Pak Sudirman Said, nggak punya daya paksa gitu untuk menentukan pilihannya, jadinya masih mengikuti ketumnya. Kalau PKS memandang gimana sih? Ya kan sebenarnya sesuatu itu yang paling penting kan dikomunikasikan. Ini kan bukan wahyu dari langit, bisa saja berubah, tapi yang perlu dibangun itu adalah komunikasi yang bagus. Saya kira dengan komunikasi itu semua akan bisa diatasi. Ketika kita melakukan komunikasi, bahas, kan orang akan melihat dari berbagai macam perspektif dan sisinya, ya kan? Saat pasca deklarasi Anies dan Caimin ini, Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Meski demikian, PKS membuka pintu lebar-lebar untuk Caimin. Demikian dikatakan oleh Ketua Fraksi PKS DPR, yaitu Jasuli Juwaini, pada hari Selasa 5 September 2023. Jasuli menerangkan bahwa PKS selalu membuka pintu kepada siapapun jelang Pilpres 2024 ini. Jangankan untuk PKB, untuk partai di luar koalisi perubahan, PKS juga menerima silaturahmi. Oleh karena itu, PKS akan segera membuka pintu komunikasi dengan Caimin. PKS disebut akan membuka pintu dan dada terbuka apabila Caimin mau berkunjung ke PKS. Namun Jasuli masih enggan menjawab kapan waktu pertemuan Caimin dan PKS. Menurut Jasuli, hal itu persoalan teknis dan jauh lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak PKB. Diharapkan pertemuan dengan Caimin bisa dilakukan sebelum musyawarah Majelis Syuro yang akan mempermudah proses penentuan bakal cawapres tersebut. Sebelumnya, PKS mengaku masih akan merekomendasikan nama Caimin sebagai cawapres. Nantinya nama Caimin diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro PKS. Presiden PKS Ahmad Syahiku pun mengaku menyambut baik bergabungnya PKB dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Sini Ustaz. Ini Ustaz. Boleh. Oh dari situ Angle-nya ya susah. Apa yang bisa ini dah, terpaksa. Kayak lagu Oma Irama. Ustaz diulangi Ustaz. Anaknya Ustaz juga. Gimana Ustaz soal pertemuan PKS? Saya kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi aja, kemudian silaturahim kebangsaan antara partai politik ini harus dilakukan.
Insya Allah kita akan buka komunikasi, jangankan dengan PKB yang sudah deklarasi dengan Mas Anies, yang belum bergabung sama koalisi ini aja kita komunikasi. Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS tentu dengan pintu dan dada terbuka. Info-infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Kalau urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan silaturahmi. Tapi untuk pastinya, juga teman-teman tanya sama PKB Pak. Mungkin tadi kan PKS akan siap. penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro. Kalau PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu melalui sistem dan mekanisme Majelis Syuro. Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran kolektif akan jauh lebih objektif daripada pemikiran. Jadi pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS? Ya, insya Allah. Ketua Fraksi PKS DPR RI Jasuli Juwaini mengungkapkan partainya membuka peluang meninggalkan bakal calon Presiden Anies Baswedan dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Partai Demokrat yang membuka opsi pembentukan poros baru di pemilihan Presiden 2024. Menurut Jasuli, segala kemungkinan lain masih bisa terjadi meskipun PKS telah memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Bahkan ia mengibaratkan keadaan ini sama seperti istilah sebelum janur kuning melengkung. Hal ini dikatakan Jasuli di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa, 5 September 2023. Jasuli menilai bahwa usulan Partai Demokrat yang menginginkan adanya poros baru di Pilpres merupakan bagian hak prerogatif dari Partai Besutan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tersebut. Jasuli juga menambahkan bahwa PKS terbuka jika nantinya Partai Demokrat mengajukan proposal terkait pembentukan koalisi baru tersebut. Sebelumnya Partai Demokrat berbicara membentuk poros baru seusai hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Nantinya usulan tersebut masih menunggu keputusan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Demokrat, Herman Khairon, mengatakan bahwa setiap keputusan yang diketok oleh Demokrat tentunya memiliki alasan tersendiri. Herman juga ditanya soal pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyatakan ada menteri aktif yang melobi agar adanya poros baru. Menteri aktif itu dikaitkan dengan Menparekraf RI, Sandiaga Uno, yang menyatakan bahwa pihaknya masih mengkaji terlebih dahulu usulan tersebut. Sebaliknya, Demokrat terbuka terkait kemungkinan itu. Herman juga menjawab, poros baru yang dimaksudkan adalah Demokrat, P3, dan PKS yang sedang mengusung Sandiaga Uno dan AHY sebagai pasangan Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Selain orang yang memiliki kapasitas, saya berulang-ulang dari awal mengatakan bahwa koalisi ini ibarat perahu harus kuat. Jangan sampai pecah di empas ombak. Satu. Yang kedua, yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negara ini terlalu besar. Masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya yang kita usung ini harus orang yang punya potensi. Gitu loh. Ustaz, kemarin juga Demokrat kan selain
untuk masuk di Prabowo maupun Ganjar juga Demokrat membuka peluang gitu untuk membentuk poros baru, dan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk membentuk poros baru, itu gimana dari PKS menjadi tanggapan? Ya tentu PKS tidak boleh menjas oh ini benar ini tidak benar, pendapat-pendapat atau proposal yang diajukan oleh parpol itu adalah hak prerogatifnya partai tersebut. Silakan aja ya diajukan, kemudian didiskusikan, itu hal yang biasa, mendiskusikan proposal antar partai. Kalian ini kan masih sebagian juga belum menikah kan, sebagian berpenjara. Ada istilah sebelum jamur kuning melengkung, musik bisa saja, ya kan? Meskipun tadi PKS itu di Majelis Suro sudah memutuskan Mas Anies sebagai Ustadz. Ya PKS kan punya kader, Aher di antaranya, ya kan? Sebenarnya Aher punya juga kapasitas memimpin. Selanjutnya pemirsa, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyebut duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai perjudian yang ngeri-ngeri sedap. Adi menyebut demikian didasarkan pada angka-angka statistik hasil survei sejumlah lembaga, di mana nama Caimin tak pernah muncul secara signifikan sebagai sosok calon wakil presiden. Ketika dihubungi oleh Tribunnews pada hari Senin 4 September 2023, Adi mengakui bahwa sosok Caimin sebagai Ketua Umum PKB punya kekuatan politik dalam hal mengkonsolidasikan kekuatan politik Nahdlatul Ulama atau NU, dan kuat di Jawa Timur serta Jawa Tengah. Kekuatan dari Caimin dan PKB ini dipandang dibutuhkan oleh Anies Baswedan yang saat ini bersamaan lemah di wilayah-wilayah tersebut. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini juga menyampaikan pekerjaan rumah yang dimiliki oleh Caimin adalah bagaimana menjadikan pemilih PKB juga menjadi pemilih dari Caimin. Pasalnya selama ini Adi melihat bahwa pemilih PKB sebesar 9,6% pada Pileg 2019 lalu tidak otomatis menjadi suara Caimin. Menurutnya, hal ini menjadi tugas besar yang menjadi beban bagi Caimin dan PKB, sekaligus sebagai perjudian dalam politik. Karena sampai saat ini, pemilih PKB ternyata tidak otomatis memilih Muhaimin Iskandar. Sebelumnya diketahui Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, resmi mengumumkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Surya Paloh bahkan mengatakan bahwa duet Anies Caimin bagaikan suratan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Ia menilai keduanya memiliki kelebihan dan bisa menyempurnakan peran masing-masing. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Capres-Cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 2 September lalu. Keputusan duet Anies Caimin membuat Demokrat memilih hengkang dari koalisi. Sebab sebelumnya Anies telah meminang Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai cawapresnya. Tetapi justru kini Anies memilih Caimin sebagai pendampingnya. Kembali hadir, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS masih mempertimbangkan selain orang yang memiliki kapasitas. Saya berulang-ulang dari awal mengatakan bahwa koalisi ini ibarat perahu harus kuat, jangan sampai pecah di empas ombak. Satu, yang kedua,
Yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negara ini terlalu besar, masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya yang kita usung ini harus orang yang punya potensi menang. Gitu loh. Ustadz, kemarin juga Demokrat kan selain untuk masuk di Prabowo maupun Ganjar juga Demokrat membuka peluang untuk membentuk poros baru, dan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk membentuk poros baru. Itu gimana dari PKS sendiri, tanggapannya? Iya, tentu PKS tidak boleh menjas bahwa ini benar, ini tidak benar. Pendapat-pendapat atau proposal-proposal yang diajukan oleh parpol itu adalah hak prerogatifnya partai tersebut. Silakan aja. Ya diajukan, kemudian didiskusikan, itu hal yang biasa. Mendiskusikan proposal-proposal antar partai. Kalian ini kan masih sebagian juga belum nikah kan, sebagian belum punya anak. Ada istilah sebelum jamur kuning melengkung, musik bisa saja, ya kan? Meskipun tadi PKS itu di Majelis Syuro sudah memutuskan Mas Anies sebagai capres. Ustadz, ya PKS kan punya kader, Aher di antaranya, ya kan? Sebenarnya Aher punya juga kapasitas memimpin. Selanjutnya pemirsa, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyebut duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai perjudian yang ngeri-ngeri sedap. Adi menyebut demikian didasarkan pada angka-angka statistik hasil survei sejumlah lembaga, di mana nama Caimin tak pernah muncul secara signifikan sebagai sosok calon wakil presiden. Ketika dihubungi oleh Tribunnews pada hari Senin, 4 September 2023, Adi mengakui bahwa sosok Caimin sebagai Ketua Umum PKB punya kekuatan politik dalam hal mengkonsolidasikan kekuatan politik Nahdlatul Ulama atau NU, dan kuat di Jawa Timur serta Jawa Tengah. Kekuatan dari Caimin dan PKB ini dipandang dibutuhkan oleh Anies Baswedan yang saat ini bersamaan lemah di wilayah-wilayah tersebut. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini juga menyampaikan pekerjaan rumah yang dimiliki oleh Caimin adalah bagaimana menjadikan pemilih PKB juga menjadi pemilih dari Caimin. Pasalnya selama ini Adi melihat bahwa pemilih PKB sebesar 9,6% pada Pileg 2019 lalu tidak otomatis menjadi suara Caimin. Menurutnya, hal ini menjadi tugas besar yang menjadi beban bagi Caimin dan PKB, sekaligus sebagai perjudian dalam politik. Karena sampai saat ini, pemilih PKB ternyata tidak otomatis memilih Muhaimin Iskandar. Sebelumnya diketahui Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, resmi mengumumkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Surya Paloh bahkan mengatakan bahwa duet Anies Caimin bagaikan suratan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Ia menilai keduanya memiliki kelebihan dan bisa menyempurnakan peran masing-masing. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Capres-Cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 2 September lalu. Keputusan duet Anies Caimin membuat Demokrat memilih hengkang dari koalisi. Sebab sebelumnya Anies telah meminang Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai cawapresnya. Tetapi justru kini Anies memilih Caimin sebagai pendampingnya.
Maret yang penduduknya 46 juta selama 2 periode. Tapi PKS ini ingin bahwa semua itu dibicarakan dengan koalisi. Ini loh kalau PKS punya usul. Umpamanya di koalisi mengatakan, wah ini kayaknya ini kita hormati juga. Karena yang ingin ditekankan oleh PKS itu satu, membangun kebersamaan agar perahu itu kuat. Yang kedua, kita ingin menang. Karena kalau nanti PKS mengatakan, pokoknya ini, nanti itu dalam koalisi itu nggak boleh pakai pokoknya. Dagang aja kalau pokoknya terus nggak untung-untung. Ya kan? Kalau jualan nih, cuma nanti mikir pokoknya aja, nggak untung-untung. Kita ini dinamis lah dalam membahas satu tema yang itu membutuhkan kebersamaan. Sejauh ini kerjasamanya masih sejauh capres saja ya? Tim 8 kan sudah terus intensif, ya. Kalian dengarkan dari tim 8. Tim 8 dari PKS dan Pak Sohibul Iman sama Pak Yusuf. Itu juga membicarakan tentang kriteria Wapres, segala macam. Gitu loh. Itu dibahas di situ. Kemarin kan Pak Anies juga ngakui pemilihan Caimin sebagai cawapres ini atas arahan Pak Surya Paloh tanpa terlebih dahulu membicarakan ke PKS dan Demokrat. Ini apakah nanti ke depan bagus kalau itu disadari ke depan sebaiknya tidak boleh terulang. Tapi apakah PKS nggak takut nanti ke depan juga Pak Anies tetap lebih mendengarkan Pak Surya Paloh atau Nasdem aja daripada kita partai bangun lain? trust ya. Artinya kepercayaan ini perlu dibangun. Kalau kita ngomongnya semua, saya kira itu masalah teknis saja sebenarnya. Sehingga kan poinnya tadi yang saya sudah komunikasi. Diperbaiki. Seperti apa ya? PKS itu belum mengetahui kalau misalnya tiba-tiba ada Mas Anies bersini. Iya, kan kita kalau teman-teman begini ya. Ente ini masih bujangan kan? Iya. Sebelum ente nikah, ente bahas dua keluarga. Kalau misalnya ente itu beda dengan besok kawin lo sama si ini, kan beda kan? Ya kan? Nah, tapi buat PKS karena lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kebersamaan, udahlah, itu kita kasih catatan aja. Komunikasi ke depan diperbaiki. Gitu. Jadi jangan ini lagi Roksat yang jangan tiba-tiba langsung ini udah kawin sama ini. Tadi kan Pak Ustadz bilang kan nggak boleh harus pakai pokoknya, sedangkan PKS sudah punya wakil sendiri yang menjadi kayak Mas Aher. Ya makanya kita nggak pakai pokoknya, ya kita lihat aja. Jadi selain dia nggak pakai pokoknya, teman-teman sekarang juga mengenai. Yang penting kita pengen menang. Menang ini kan harus kita lihat. Gitu. Ya kan? Setuju dengan setuju, tidak setuju. Saya secara pribadi bisa mengatakan ini relawan motor gue yang ganteng gitu. Sini Tat. Ini satu. Boleh. Oh dari situ Enggak. ya susah. Apa yang bisa itu dah terpaksa. Kayak lagu Oma Irama. PKS diulangin saat. Anaknya Ustadz juga. Gimana Ustaz soal pertemuan PKS? Saya kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi aja kunjungan silaturahim kebangsaan antara partai politik ini harus dilakukan. Insya Allah kita akan buka komunikasi, jangankan dengan PKB yang sudah deklarasi dengan Mas Anies, yang belum bergabung sama koalisi ini aja kita komunikasi. Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS tentu dengan pintu dan dada terbuka. Info-infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Kalau urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan silaturahim. Tapi untuk pastinya, kira teman-teman tanya sama PKB juga. Ustaz, mungkin tadi kan PKS akan siap. penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro. Kalau PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu
melalui sistem dan mekanisme majelis syuro. Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran kolektif akan jauh lebih objektif daripada pemikiran personal. Jadi pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS? Ya, insya Allah. Dinamika di Majelis Syuro itu sendiri ada yang lain nggak sih selain ke Caimin ke Anies? Tapi kan sudah ada teman-teman yang mengutarakan atau bagaimana ke Bang Sandi kah, atau ke Pak Prabowo kah, atau ke Mas Ganjar? Kalau cawapres ini pertama sebenarnya sudah ada beberapa, tetapi waktu itu kan kita serahkan kepada Mas Anies, ya kan? Nah, dalam waktu yang sama, ketika ada perkembangan, kan kita sudah dengar semua koalisi perubahan ini ada 3 partai. Ketika ada perubahan, meskipun kita berharap Pak SBY Demokrat perubahan aja lagi kan sudah menyampaikan meskipun pernyataan bahwa dia akan berubah, saya masih punya nah, perkembangan dinamika politik yang ada, tentu PKS selalu menggunakan sistem dan mekanisme melalui majelis syuro. Apalagi ini capres cawapres itu masalahnya sangat strategis. 5 tahun ke depan menyangkut juga soliditas koalisi. Kan di piagam koalisi sendiri kan awalnya gitu menyerahkan putusan cawapres ke Mas Anies, tapi kan ini pada akhirnya gitu Mas Anies nggak bisa, kalau kata Pak Sudirman Said, nggak punya daya paksa gitu untuk menentukan pilihannya, jadinya masih mengikuti ketum ini. Kalau PKS menganggap gimana sih? Ya kan sebenarnya sesuatu itu yang paling penting kan dikomunikasikan. Ini kan bukan wahyu dari langit, bisa saja berubah, tapi yang perlu dibangun itu adalah komunikasi yang bagus. Saya kira dengan komunikasi itu semua akan bisa diatasi. Ketika kita melakukan komunikasi, bahas, kan orang akan melihat dari berbagai macam perspektif dan sisinya, ya kan? Ustadz, pasca deklarasi Anies dan Caimin ini apakah Nasdem sudah ada komunikasi dengan PKS, Ustadz? Saya kira nanti ketemu dengan PKS ini dalam arti ketemu ya ketemu aja di komisi juga pada ketemu orang PKS sama orang Nasdem, tetapi ketemu duduk bersama membahas secara detail, insya Allah di akhir. Koalisi ini PKS cenderung dekat sama siapa? Apanya? Dekat dalam artian sama Nasdem ini PKS. Selain orang yang memiliki kapasitas, saya berulang-ulang dari awal mengatakan bahwa koalisi ini ibarat perahu harus kuat. Jangan sampai pecah di empas ombak. Satu. Yang kedua, yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negara ini terlalu besar, masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya yang kita usung ini harus orang yang punya potensi menang. Gitu loh. Ustadz, kemarin juga Demokrat kan selain untuk masuk di Prabowo maupun Ganjar juga Demokrat membuka peluang untuk membentuk poros baru, dan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk membentuk poros baru, itu gimana dari PKS? Iya, tentu PKS tidak boleh menjas bahwa ini benar, ini tidak benar. Pendapat-pendapat atau proposal-proposal yang diajukan oleh parpol itu adalah hak prerogatifnya partai tersebut. Silakan aja. Ya diajukan, kemudian didiskusikan, itu hal yang biasa. Mendiskusikan proposal-proposal antar partai politik. Kalian ini kan masih sebagian juga belum menikah kan, sebagian belum punya anak.
ada istilah sebelum jamur kuning melengkung, musik bisa saja, ya kan? Meskipun tadi PKS itu di Majelis Syuro sudah memutuskan Mas Anies sebagai capres. Ustaz, Cawapres itu selain pertama di PKS sendiri, selain Ya PKS kan punya kader, Aher di antaranya, ya kan? Sebenarnya Aher punya juga kapasitas memimpin Jawa Barat yang penduduknya 46 juta selama 2 periode. Tapi PKS ini ingin bahwa semua itu dibicarakan dengan koalisi. Ini loh kalau PKS punya usul. Umpamanya di koalisi mengatakan, wah ini kayaknya ini ya kita hormati juga. Karena yang ingin dititik tekankan oleh PKS itu satu, membangun kebersamaan agar perahu itu kuat. Yang kedua, kita ingin menang. Karena kalau nanti PKS mengatakan, pokoknya ini, nanti itu dalam koalisi itu nggak boleh pakai pokoknya. Dagang aja kalau pokoknya terus nggak untung-untung. Ya kan? Kalau jualan nih, cuma nanti mikir pokoknya aja, nggak untung-untung. Kita ini dinamis lah dalam membahas satu tema yang itu membutuhkan kebersamaan. Sejauh ini kerjasamanya masih sejauh capres saja ya? Tim 8 kan sudah terus intensif, ya. Kalian dengar kan dari tim 8. Tim 8 dari PKS diutus Pak Sohibul Iman sama Pak Yusuf. Itu juga membicarakan tentang kriteria Wapres, apa segala macam. Gitu loh. Itu dibahas di situ. Kemarin kan Pak Anies juga ngakui pemilihan Caimin sebagai cawapres ini atas arahan Pak Surya Paloh tanpa terlebih dahulu membicarakan ke PKS dan Demokrat. Ini apakah nanti ke depan bagus kalau itu disadari ke depan sebaiknya tidak boleh terulang. Tapi apakah PKS nggak takut nanti ke depan juga Pak Anies tetap lebih mendengarkan Pak Surya Paloh atau Nasdem aja daripada kita partai bangun lain? trust ya. Intinya kepercayaan ini perlu dibangun. Kalau kita ngomongnya semua, saya kira itu masalah teknis saja sebenarnya. Sehingga kan poinnya tadi yang saya sudah komunikasi. Diperbaiki. Berarti apa ya? Kan PKS itu belum mengetahui kalau misalkan tiba-tiba ada Mas Anies seperti ini. Iya, kan kita kalau teman-teman begini ya, ente ini masih bujangan kan? Iya. Sebelum ente nikah, ente bahas dua keluarga. Kalau misalnya itu beda dengan besok kawin lo sama si ini, kan beda kan? Ya kan? Nah, tapi buat PKS karena lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kebersamaan, udahlah, itu kita kasih catatan aja. Komunikasi ke depan diperbaiki. Gitu. Jadi jangan ini lagi Ustaz yang tiba-tiba langsung ini udah kawin sama ini. tadi kan Pak Ustadz bilang kan nggak boleh harus pakai pokoknya, sedangkan PKS sudah punya wakil sendiri yang dinilai kayak Mas Aher. Ya makanya kalau kita nggak pakai pokoknya, ya kita lihat aja. Jadi selain nggak pakai pokoknya, teman-teman sekarang juga mengenai. Wah, yang penting kita pengen menang. Berarti setuju Menang ini kan harus kita lihat. Gitu. Ya kan? Berarti setuju dengan Setuju, Caimin tidak jadi setuju. deklarasi. Saya secara pribadi bisa mengatakan ini relawan motor gue yang ganteng gitu. Sini Ustaz. Ini satu. Boleh, boleh. Oh dari situ Angle-nya ya, susah. susah. Apa yang bisa ini dah terpaksa kayak lagu Oma Irama. Oke, Ustaz, diulangi, Ustaz. Anaknya Ustaz juga itu. Gimana, Ustaz, soal pertemuan Saya PKS? kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi aja kunjungan silaturahim kebangsaan antara partai politik ini harus dilakukan. Insya Allah kita akan buka komunikasi, jangankan dengan PKB yang sudah deklarasi dengan Mas Anies, yang belum bergabung sama koalisi ini aja kita komunikasi.
Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS tentu dengan pintu dan data terbuka. Info-infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Kalau urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan silaturahmi. Tapi untuk pastinya juga teman-teman tanya sama PKB juga. Ustaz, mungkin tadi kan PKS akan siap. penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro. Kalau PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu melalui sistem dan mekanisme Majelis Syuro. Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran kolektif akan jauh lebih objektif daripada pemikiran personal. Jadi pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS? Ya, insya Allah. Dinamika di Majelis Syuro itu sendiri ada yang lain nggak sih selain ke Caimin ke Anies? Tapi kan sudah ada teman-teman yang mengutarakan atau bagaimana ke Bang Sandi kah, atau ke Pak Prabowo kah, atau ke Mas Ganjar? Kalau cawapres ini pertama sebenarnya sudah ada beberapa, tetapi waktu itu kan kita serahkan kepada Mas Anies, ya kan? Nah, dalam waktu yang sama, ketika ada perkembangan, kan kita sudah dengar semua koalisi perubahan ini ada 3 partai. Ketika ada perubahan, meskipun kita berharap Pak SBY atau Demokrat perubahan aja lagi yang sudah menyampaikan, meskipun pernyataannya bahwa dia akan keluar, saya masih punya Demokrat nggak betul. Nah, perkembangan dinamika politik yang ada, tentu PKS selalu menggunakan sistem dan mekanisme melalui Majelis Syuro. Apalagi ini capres cawapres itu masalahnya sangat strategis. 5 tahun ke depan menyangkut juga soliditas koalisi. Kan di piagam koalisi sendiri kan udah awalnya gitu menyerahkan keputusan cawapres ke Mas Anies. Tapi kan ini pada akhirnya gitu Mas Anies nggak bisa, kalau kata Pak Sudirman Said, nggak punya daya paksa gitu untuk mengiringkannya. Jadinya masih mengikuti ketum ini. Kalau PKS menganggap gimana sih? Ya kan sebenarnya sesuatu itu yang paling penting kan dikomunikasikan. Ini kan bukan wahyu dari langit. Bisa saja berubah, tapi yang perlu dibangun itu adalah komunikasi yang bagus. Saya kira dengan komunikasi itu semua akan bisa diatasi. Ketika kita melakukan komunikasi, bahas, kan orang akan melihat dari berbagai macam perspektif dan sisinya, ya kan? Saat pasca deklarasi Anies dan Caimin ini, Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Meski demikian, PKS membuka pintu lebar-lebar untuk Caimin. Demikian dikatakan oleh Ketua Fraksi PKS DPR, yaitu Jasuli Juwaini, pada hari Selasa 5 September 2023. Jasuli menerangkan bahwa PKS selalu membuka pintu kepada siapapun jelang Pilpres 2024 ini. Jangankan untuk PKB, untuk partai di luar koalisi perubahan, PKS juga menerima silaturahmi. Oleh karena itu, PKS akan segera membuka pintu komunikasi dengan Caimin. PKS disebut akan membuka pintu dan dada terbuka apabila Caimin mau berkunjung ke PKS. Namun Jasuli masih enggan menjawab kapan waktu pertemuan Caimin dan PKS. Menurut Jasuli, hal itu persoalan teknis dan jauh lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak PKB. Diharapkan pertemuan dengan Caimin bisa dilakukan sebelum musyawarah Majelis Syuro yang akan mempermudah proses penentuan bakal cawapres tersebut. Sebelumnya, PKS mengaku masih akan merekomendasikan nama Caimin sebagai cawapres. Nantinya nama Caimin diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro PKS.
Presiden PKS Ahmad Syahiku pun mengaku menyambut baik bergabungnya PKB dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sini Sat. Ini satu. Boleh. Oh dari situ Angle-nya ya susah. Apa yang bisa ini dah terpaksa kayak lagu Omah Irama. Oke, Sat, diulangi, Sat. Anaknya Ustaz juga. Gimana, Sat, soal pertemuan PKS? Saya kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi saja kunjungan silaturahim kebangsaan antara partai politik ini harus dilakukan. Insya Allah kita akan buka komunikasi, jangankan dengan PKB yang sudah deklarasi dengan Mas Anies, yang belum bergabung sama koalisi ini aja kita komunikasi. Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS tentu dengan pintu dan data terbuka. Info-infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Kalau urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan silaturahim. Tapi untuk pastinya juga teman-teman tanya sama PKB juga. Ustaz, mungkin tadi kan PKS akan siap. penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro. Kalau PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu melalui sistem dan mekanisme Majelis Syuro. Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran kolektif akan jauh lebih objektif daripada pemikiran personal. Jadi pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS? Atau? Ya, insya Allah. Ketua Fraksi PKS DPR RI Jasuli Juwaini mengungkapkan partainya membuka peluang meninggalkan bakal calon Presiden Anies Baswedan dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Partai Demokrat yang membuka opsi pembentukan poros baru di pemilihan Presiden 2024. Menurut Jasuli, segala kemungkinan lain masih bisa terjadi meskipun PKS telah memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Bahkan ia mengibaratkan keadaan ini sama seperti istilah sebelum janur kuning melengkung. Hal ini dikatakan Jasuli di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa, 5 September 2023. Jasuli menilai bahwa usulan Partai Demokrat yang menginginkan adanya poros baru di Pilpres merupakan bagian hak prerogatif dari Partai Besutan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tersebut. Jasuli juga menambahkan bahwa PKS terbuka jika nantinya Partai Demokrat mengajukan proposal terkait pembentukan koalisi baru tersebut. Sebelumnya Partai Demokrat berbicara membentuk poros baru seusai hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Nantinya usulan tersebut masih menunggu keputusan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Demokrat, Herman Khairon, mengatakan bahwa setiap keputusan yang diketok oleh Demokrat tentunya memiliki alasan tersendiri. Herman juga ditanya soal pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyatakan ada menteri aktif yang melobi agar adanya poros baru. Menteri aktif itu dikaitkan dengan Menparekraf RI, Sandiaga Uno, yang menyatakan bahwa pihaknya masih mengkaji terlebih dahulu usulan tersebut. Sebaliknya, Demokrat terbuka terkait kemungkinan itu. Herman juga menjawab, poros baru yang dimaksudkan adalah Demokrat, P3, dan PKS yang sedang mengusung Sandiaga Uno dan AHY sebagai pasangan Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Selain orang yang memiliki kapasitas, saya berulang-ulang dari awal mengatakan bahwa
koalisi ini ibarat perahu harus kuat. Jangan sampai pecah di empas ombak. Satu. Yang kedua, yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negara ini terlalu besar. Masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya yang kita usung ini harus orang yang punya potensi menang. Gitu loh. Ustadz, kemarin juga Demokrat kan selain untuk masuk di Prabowo maupun Ganjar juga Demokrat membuka peluang gitu untuk membentuk poros baru, dan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk membentuk poros baru. Itu gimana dari PKS? Iya, tentu PKS tidak boleh menjas oh ini benar, ini tidak benar, pendapat atau proposal yang diajukan oleh parpol itu adalah hak prerogatifnya partai tersebut. Silakan aja ya diajukan, kemudian didiskusikan, itu hal yang biasa, mendiskusikan proposal antar partai. Kalian ini kan masih sebagian juga belum menikah kan, sebagian berpunya anak. Ada istilah sebelum jamur kuning melengkung, musik bisa sama, ya kan? Meskipun tadi PKS itu di majelis sudah memutuskan pasangan sebagai Ustadz, ya PKS kan punya kader, Aher di antaranya, ya kan? Sebenarnya Aher punya juga kapasitas memimpin. Selanjutnya pemirsa, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyebut duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai perjudian yang ngeri-ngeri sedap. Adi menyebut demikian didasarkan pada angka-angka statistik hasil survei sejumlah lembaga, di mana nama Caimin tak pernah muncul secara signifikan sebagai sosok calon wakil presiden. Ketika dihubungi oleh Tribunnews pada hari Senin, 4 September 2023, Adi mengakui bahwa sosok Caimin sebagai Ketua Umum PKB punya kekuatan politik dalam hal mengkonsolidasikan kekuatan politik Nahdlatul Ulama atau NU, dan kuat di Jawa Timur serta Jawa Tengah. Kekuatan dari Caimin dan PKB ini dipandang dibutuhkan oleh Anies Baswedan yang saat ini bersamaan lemah di wilayah-wilayah tersebut. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini juga menyampaikan pekerjaan rumah yang dimiliki oleh Caimin adalah bagaimana menjadikan pemilih PKB juga menjadi pemilih dari Caimin. Pasalnya selama ini Adi melihat bahwa pemilih PKB sebesar 9,6% pada Pileg 2019 lalu tidak otomatis menjadi suara Caimin. Menurutnya, hal ini menjadi tugas besar yang menjadi beban bagi Caimin dan PKB, sekaligus sebagai perjudian dalam politik. Karena sampai saat ini, pemilih PKB ternyata tidak otomatis memilih Muhaimin Iskandar. Sebelumnya diketahui Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, resmi mengumumkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Surya Paloh bahkan mengatakan bahwa duet Anies Caimin bagaikan suratan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Ia menilai keduanya memiliki kelebihan dan bisa menyempurnakan peran masing-masing. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Capres-Cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 2 September lalu. Keputusan duet Anies Caimin membuat Demokrat memilih hengkang dari koalisi. Sebab sebelumnya Anies telah meminang Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai cawapresnya. Tetapi justru kini Anies memilih Caimin sebagai pendampingnya.
kembali hadir. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS masih mempertimbangkan selain orang yang memiliki kapasitas, saya berulang-ulang dari awal mengatakan bahwa koalisi ini ibarat perahu harus kuat. Jangan sampai pecah di empas pola. Satu. Yang kedua, yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negara ini terlalu besar. Masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya yang kita usung ini harus orang yang punya potensi menang. Gitu loh. Ustaz, kemarin juga Demokrat kan selain untuk masuk di Prabowo maupun Ganjar juga Demokrat membuka peluang untuk membentuk poros baru, dan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk membentuk poros baru. Itu gimana dari PKS? Iya, tentu PKS tidak boleh menjas bahwa ini benar, ini tidak benar. Pendapat-pendapat atau proposal-proposal yang diajukan oleh parpol lain itu adalah hak prerogatifnya partai tersebut. Silakan aja. Ya diajukan, kemudian didiskusikan, itu hal yang biasa. Mendiskusikan proposal-proposal antar partai. Kalian ini kan masih sebagian juga belum menikah kan, sebagian belum punya anak. Ada istilah sebelum janur kuning melengkung, musik bisa sama. Ya kan? Meskipun tadi PKS itu di Majelis Suro sudah memutuskan Mas Anies sebagai capres. Ustadz, ya PKS kan punya kader, Aher di antaranya, ya kan? Sebenarnya Aher punya juga kapasitas memimpin. Selanjutnya pemirsa, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyebut duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai perjudian yang ngeri-ngeri sedap. Adi menyebut demikian didasarkan pada angka-angka statistik hasil survei sejumlah lembaga, di mana nama Caimin tak pernah muncul secara signifikan sebagai sosok calon wakil presiden. Ketika dihubungi oleh Tribunnews pada hari Senin, 4 September 2023, Adi mengakui bahwa sosok Caimin sebagai Ketua Umum PKB punya kekuatan politik dalam hal mengkonsolidasikan kekuatan politik Nahdlatul Ulama atau NU, dan kuat di Jawa Timur serta Jawa Tengah. Kekuatan dari Caimin dan PKB ini dipandang dibutuhkan oleh Anies Baswedan yang saat ini bersamaan lemah di wilayah-wilayah tersebut. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini juga menyampaikan pekerjaan rumah yang dimiliki oleh Caimin adalah bagaimana menjadikan pemilih PKB juga menjadi pemilih dari Caimin. Pasalnya selama ini Adi melihat bahwa pemilih PKB sebesar 9,6% pada Pileg 2019 lalu tidak otomatis menjadi suara Caimin. Menurutnya, hal ini menjadi tugas besar yang menjadi beban bagi Caimin dan PKB, sekaligus sebagai perjudian dalam politik. Karena sampai saat ini, pemilih PKB ternyata tidak otomatis memilih Muhaimin Iskandar. Sebelumnya diketahui Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, resmi mengumumkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Surya Paloh bahkan mengatakan bahwa duet Anies Caimin bagaikan suratan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Ia menilai keduanya memiliki kelebihan dan bisa menyempurnakan peran masing-masing. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres-cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 2 September lalu. Keputusan duet Anies Caimin membuat Demokrat memilih hengkang dari koalisi. Sebab sebelumnya Anies telah meminang Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai cawapresnya. Tetapi justru kini Anies memilih Caimin sebagai pendampingnya.
yang penduduknya 46 juta selama 2 periode. Tapi PKS ini ingin bahwa semua itu dibicarakan dengan koalisi. Ini loh kalau PKS punya usul. Umpamanya di koalisi mengatakan, wah ini kayaknya ini kita hormati juga. Karena yang ingin ditekankan oleh PKS itu satu, membangun kebersamaan agar perahu itu kuat. Yang kedua, kita ingin menang. Karena kalau nanti PKS mengatakan, pokoknya ini, nanti itu dalam koalisi itu nggak boleh pakai pokoknya. Dagang aja kalau pokoknya terus nggak untung-untung. Ya kan? Kalau jualan nih, cuma nanti mikir pokoknya aja, nggak untung-untung. Kita ini dinamis lah dalam membahas satu tema yang itu membutuhkan kebersamaan. Sejauh ini kerjasamanya masih sejauh capres saja ya? Tim 8 kan sudah terus intensif, ya. Kalian dengarkan dari tim 8. Tim 8 dari PKS sudah utus Pak Sohibul Iman sama Pak Yusuf. Itu juga membicarakan tentang kriteria cawapres, apa segala macam. Gitu loh. Itu dibahas di situ. Kemarin kan Pak Anies juga ngakui pemilihan Caimin sebagai cawapres ini atas arahan Pak Surya Paloh tanpa terlebih dahulu membicarakan ke PKS dan Demokrat. Ini apakah nanti ke depan bagus kalau itu disadari ke depan sebaiknya tidak boleh terulang. Tapi apakah PKS nggak takut nanti ke depan juga Pak Anies tetap lebih mendengarkan Pak Surya Paloh atau Nasdem aja daripada partai lain? Trust ya. Intinya kepercayaan ini perlu dibangun. Kalau kita ngomongnya semua, saya kira itu masalah teknis saja sebenarnya. Sehingga kan poinnya tadi yang saya sudah komunikasi diperbaiki. Seperti apa ya? Kan PKS itu belum mengetahui kalau misalnya tiba-tiba ada Mas Anies tersinggung. Iya, kan kita kalau teman-teman begini ya. Ente ini masih bujangan kan? Iya. Sebelum ente nikah, ente bahas dua keluarga. Kalau misalnya ente beda dengan besok kawin lo sama si ini, kan beda kan? Ya kan? Nah, tapi buat PKS karena lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kebersamaan, udahlah, itu kita kasih catatan aja. Komunikasi ke depan diperbaiki. Gitu. Tapi jangan ini lagi Rosat yang ini udah kawin sama ini. Tadi kan Pak Ustadz bilang kan nggak boleh harus pakai pokoknya, sedangkan PKS sudah punya wakil sendiri yang dinilai kayak Mas Aher. Ya makanya karena kita nggak pakai pokoknya, ya kita lihat aja. Jadi selain kita nggak pakai pokoknya, teman-teman sekarang juga mengenal. Yang penting kita pengen menang. Berarti standar menang ini kan harus kita lihat. Gitu. Ya kan? Berarti setuju dengan setuju, tidak setuju. Saya secara pribadi bisa mengatakan ini relawan moto dua yang ganteng kan? Sini Sat. Ini satu. Boleh. Oh dari situ ya susah. Apa yang bisa ini dah terpaksa. Kayak lagu Mair Rahman. Saat diulangi saat. Anaknya Ustaz juga. Gimana Ustaz soal pertemuan PKS? Saya kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi aja kunjungan silaturahim kebangsaan antara partai politik ini harus dilakukan. Insya Allah kita akan buka komunikasi, jangankan dengan PKB yang sudah deklarasi dengan Mas Anies, yang belum bergabung sama koalisi ini aja kita komunikasi. Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS tentu dengan pintu dan dada terbuka. Info-infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Kalau urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan silaturahim. Tapi untuk pastinya juga teman-teman tanya sama PKB juga. Mungkin tadi kan PKS akan siap. Penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro. Kalau PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu
melalui sistem dan mekanisme majelis syuro. Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran kolektif akan jauh lebih objektif daripada pemikiran personal. Jadi pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS? Ya, insya Allah. Kalau dinamika di Majelis Syuro itu sendiri ada yang lain nggak sih selain ke Caimin ke Anies? Tapi kan sudah ada teman-teman yang mengutarakan atau bagaimana ke Bang Sandi kah, atau ke Pak Prabowo kah, atau ke Mas Ganjar? Kalau cawapres ini pertama sebenarnya sudah ada beberapa, tetapi waktu itu kan kita serahkan kepada Mas Anies, ya kan? Nah, dalam waktu yang sama, ketika ada perkembangan, kan kita sudah dengar semua koalisi ini ada 3 partai. Ketika ada perubahan, meskipun kita berharap ASD atau Demokrat perubahan aja lagi kan sudah menyampaikan meskipun pernyataan bahwa dia keluar, saya masih punya Demokrat nggak berubah. Nah, perkembangan dinamika politik yang ada, tentu PKS selalu menggunakan sistem dan mekanisme melalui majelis syuro. Apalagi ini capres cawapres itu masalahnya sangat strategis. 5 tahun ke depan menyangkut juga soliditas koalisi. Kan di piagam koalisi sendiri kan awalnya gitu menyerahkan keputusan cawapres ke Mas Anies. Tapi kan ini pada akhirnya gitu Mas Anies nggak bisa, kalau kata Pak Sudirman Said, nggak punya daya paksa gitu untuk menentukan pilihannya. Jadinya masih mengikuti ketua ini. Kalau PKS menganggap gimana sih? Ya kan sebenarnya sesuatu itu yang paling penting kan dikomunikasikan. Ini kan bukan wahyu dari langit. Bisa saja berubah, tapi yang perlu dibangun itu adalah komunikasi yang bagus. Saya kira dengan komunikasi itu semua akan bisa diatasi. Ketika kita melakukan komunikasi, bahas, kan orang akan melihat dari berbagai macam perspektif dan sisinya, ya kan? Ustadz, pasca deklarasi Anies dan Caimin ini apakah Nasdem sudah ada komunikasi dengan PKS, Ustadz? Saya kira nanti ketemu dengan PKS ini dalam arti ketemu ya ketemu aja di komisi juga pada ketemu orang PKS sama orang Nasdem, tetapi ketemu untuk bersama membahas secara detail, insya Allah diagendakan. Koalisi ini PKS cenderung dekat sama siapa? Apanya? Dekat dalam artian sama Nasdem ini PKS. Selain orang yang memiliki kapasitas, saya berulang-ulang dari awal mengatakan bahwa koalisi ini ibarat perahu harus kuat. Jangan sampai pecah di empas ombak. Satu. Yang kedua, yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negara ini terlalu besar. Masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya yang kita usung ini harus orang yang punya potensi menang. Gitu loh. Ustaz, kemarin juga Demokrat kan selain untuk masuk di Prabowo maupun Ganjar juga Demokrat membuka peluang untuk membentuk poros baru, dan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk membentuk poros baru, itu gimana dari PKS? Iya, tentu PKS tidak boleh menjas bahwa ini benar, ini tidak benar. Pendapat-pendapat atau proposal yang diajukan oleh parpol itu adalah hak prerogatifnya partai tersebut. Silakan aja. Ya diajukan, kemudian didiskusikan, itu hal yang biasa. Mendiskusikan proposal antar partai politik. Kalian ini kan masih sebagian juga belum menikah kan, sebagian belum punya anak. Ada
istilah sebelum jamur kuning melengkung, musik bisa saja, ya kan? Meskipun tadi PKS itu di Majelis Syuro sudah memutuskan Mas Anies sebagai capres. Ustadz, Ya PKS kan punya kader, Aher di antaranya, ya kan? Sebenarnya Aher punya juga kapasitas memimpin Jawa Barat yang penduduknya 46 juta selama 2 periode. Tapi PKS ini ingin bahwa semua itu dibicarakan dengan koalisi. Ini loh kalau PKS punya usul. Umpamanya di koalisi mengatakan, wah ini kayaknya ini ya kita hormati juga. Karena yang ingin ditekankan oleh PKS itu satu, membangun kebersamaan agar perahu itu kuat. Yang kedua, kita ingin menang. Karena kalau nanti PKS mengatakan, pokoknya ini, nanti itu dalam koalisi itu nggak boleh pakai pokoknya. Dagang aja kalau pokoknya terus nggak untung-untung. Ya kan? Kalau jualan nih, cuma nanti mikir pokoknya aja, nggak untung-untung. Kita ini dinamis lah dalam membahas satu tema yang itu membutuhkan kebersamaan. Sejauh ini kerjasamanya masih sejauh capres saja ya? Tim 8 kan sudah terus intensif, ya. Kalian dengarkan dari tim 8. Tim 8 dari PKS diutus Pak Sohibul Iman sama Pak Yusuf. Itu juga membicarakan tentang kriteria Wapres, apa segala macam. Gitu loh. Itu dibahas di situ. kemarin kan Pak Anies juga ngakui pemilihan Caimin sebagai cawapres ini atas arahan Pak Surya Paloh tanpa terlebih dahulu membicarakan ke PKS dan Demokrat. Ini apakah nanti ke depan bagus kalau itu disadari ke depan sebaiknya tidak boleh terulang. Tapi apakah PKS nggak takut nanti ke depan juga Pak Anies tetap lebih mendengarkan Pak Surya Paloh atau Nasdem aja daripada kita partai bangun lain? trust ya. Intinya kepercayaan ini perlu dibangun. Kalau kita ngomongnya semua saya kira itu masalah teknis saja sebenarnya. Sehingga kan poinnya tadi yang saya sudah komunikasi. Diperbaiki seperti apa ya? Itu kan PKS itu belum mengetahui kalau misalkan tiba-tiba ada Mas Anies terus ini Iya, kan kita kalau teman-teman begini ya, ente ini masih bujangan kan? Iya. Sebelum ente nikah, kita bahas dua keluarga. Kalau misalnya ente itu beda dengan besok kawin lo sama si ini, kan beda kan? Ya kan? Nah, tapi buat PKS karena lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kebersamaan, udahlah, itu kita kasih catatan aja. Komunikasi ke depan diperbaiki. Gitu. Berarti jangan ini lagi Ustadz ya, jangan tiba-tiba langsung ini udah kawin sama ini. Tadi kan Pak Ustadz bilang kan nggak boleh harus pokoknya, sedangkan PKS sudah punya wakil sendiri yang menjadi kayak Mas Aher. Ya makanya kita nggak pakai pokoknya, ya kita lihat aja. Jadi selain dia nggak pakai pokoknya, teman-teman sekarang juga mengenai. Yang penting kita pengen menang. Berarti setuju Menang ini kan harus kita lihat. Ya kan? Berarti setuju dengan Setuju, tidak setuju. Saya secara pribadi bisa mengatakan partai ini ada yang relawan motor dua yang ganteng ini. Sini Tat. Ini satu. Boleh, boleh. Oh dari situ Angle-nya ya, susah. susah. Apa yang bisa ini dah terpaksa. Kayak lagu Omai Rahman. Oke, Ustadz diulangi, Ustadz. Anaknya Ustadz juga itu. Gimana Ustadz soal pertemuan Saya PKS? kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi aja kunjungan silaturahim kebangsaan antara partai politik ini harus dilakukan. Insya Allah kita akan buka komunikasi, jangankan dengan PKB yang sudah deklarasi dengan Mas Anies, yang belum bergabung sama koalisi ini aja kita komunikasi. Jadi kalau Caimin mau datang ke
PKS tentu dengan pintu dan data terbuka. Infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Kalau urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan selalu baik. Tapi untuk pastinya juga teman-teman tanya sama PKB juga. Ustaz, mungkin tadi kan PKS akan siap. penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro. Kalau PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu melalui sistem dan mekanisme Majelis Syuro. Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran kolektif akan jauh lebih objektif daripada pemikiran personal. Jadi pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS? Ya, insya Allah. Kalau dinamika di Majelis Syuro itu sendiri ada yang lain nggak sih selain ke Caimin ke Anies? Tapi kan sudah ada teman-teman yang mengutarakan atau bagaimana ke Bang Sandi kah, atau ke Pak Prabowo kah, atau ke Mas Ganjar? Kalau cawapres ini pertama sebenarnya sudah ada beberapa, tetapi waktu itu kan kita serahkan kepada Mas Anies, ya kan? Nah, dalam waktu yang sama, ketika ada perkembangan, kan kita sudah dengar semua koalisi perubahan ini ada 3 partai. Ketika ada perubahan, meskipun kita berharap ASP Demokrat perubahan aja lagi kan sudah menjadi, meskipun pernyataannya bahwa dia akan keluar, saya masih punya Demokrat kabur. Nah, perkembangan dinamika politik yang ada, tentu PKS selalu menggunakan sistem dan mekanisme melalui Majelis Syuro. Apalagi ini capres cawapres itu masalahnya sangat strategis. 5 tahun ke depan menyangkut juga soliditas koalisi. Kan di piagam koalisi sendiri kan udah awalnya gitu menyerahkan keputusan cawapres ke Mas Anies. Tapi kan ini pada akhirnya gitu Mas Anies nggak bisa, kalau kata Pak Sudirman Said, nggak punya daya paksa gitu untuk mengiringkannya. Jadinya masih mengikuti ketua ini. Kalau PKS menganggap gimana sih? Ya kan sebenarnya sesuatu itu yang paling penting kan dikomunikasikan. Ini kan bukan wahyu dari langit. Bisa saja berubah, tapi yang perlu dibangun itu adalah komunikasi yang bagus. Saya kira dengan komunikasi itu semua akan bisa diatasi. Ketika kita melakukan komunikasi, bahas, kan orang akan melihat dari berbagai macam perspektif dan sisinya, ya kan? Saat pasca deklarasi Anies dan Caimin ini, Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Meski demikian, PKS membuka pintu lebar-lebar untuk Caimin. Demikian dikatakan oleh Ketua Fraksi PKS DPR, yaitu Jasuli Juwaini, pada hari Selasa 5 September 2023. Jasuli menerangkan bahwa PKS selalu membuka pintu kepada siapapun jelang Pilpres 2024 ini. Jangankan untuk PKB, untuk partai di luar koalisi perubahan, PKS juga menerima silaturahmi. Oleh karena itu, PKS akan segera membuka pintu komunikasi dengan Caimin. PKS disebut akan membuka pintu dan dada terbuka apabila Caimin mau berkunjung ke PKS. Namun Jasuli masih enggan menjawab kapan waktu pertemuan Caimin dan PKS. Menurut Jasuli, hal itu persoalan teknis dan jauh lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak PKB. Diharapkan pertemuan dengan Caimin bisa dilakukan sebelum musyawarah Majelis Syuro yang akan mempermudah proses penentuan bakal cawapres tersebut. Sebelumnya, PKS mengaku masih akan merekomendasikan nama Caimin sebagai cawapres. Nantinya nama Caimin diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro PKS.
Presiden PKS Ahmad Syahiku pun mengaku menyambut baik bergabungnya PKB dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sini Sat. Ini satu. Boleh. Oh dari situ Angle-nya ya. susah. Apa yang bisa itu dah terpaksa kayak lagu Omah Irama. Oke, Sat, diulangi, Sat. Anaknya Ustaz juga. Gimana, Sat, soal pertemuan PKS? Saya kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi aja kunjungan silaturahim kebangsaan antara partai politik ini harus dilakukan. Insya Allah kita akan buka komunikasi, jangankan dengan PKB yang sudah deklarasi dengan Mas Anies, yang belum bergabung sama koalisi ini aja kita komunikasi. Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS tentu dengan pintu dan dada terbuka. Info-infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Kalau urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan silaturahim. Tapi untuk pastinya juga teman-teman tanya sama PKB juga. Mungkin tadi kan PKS akan siap. penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro. Kalau PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu melalui sistem dan mekanisme Majelis Syuro. Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran kolektif akan jauh lebih objektif daripada pemikiran personal. Jadi pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS? Ya, insya Allah. Ketua Fraksi PKS DPR RI Jasuli Juwaini mengungkapkan partainya membuka peluang meninggalkan bakal calon Presiden Anies Baswedan dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Partai Demokrat yang membuka opsi pembentukan poros baru di pemilihan Presiden 2024. Menurut Jasuli, segala kemungkinan lain masih bisa terjadi meskipun PKS telah memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Bahkan ia mengibaratkan keadaan ini sama seperti istilah sebelum janur kuning melengkung. Hal ini dikatakan Jasuli di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa, 5 September 2023. Jasuli menilai bahwa usulan Partai Demokrat yang menginginkan adanya poros baru di Pilpres merupakan bagian hak prerogatif dari Partai Besutan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tersebut. Jasuli juga menambahkan bahwa PKS terbuka jika nantinya Partai Demokrat mengajukan proposal terkait pembentukan koalisi baru tersebut. Sebelumnya Partai Demokrat berbicara membentuk poros baru seusai hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Nantinya usulan tersebut masih menunggu keputusan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Demokrat, Herman Khairon, mengatakan bahwa setiap keputusan yang diketok oleh Demokrat tentunya memiliki alasan tersendiri. Herman juga ditanya soal pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyatakan ada menteri aktif yang melobi agar adanya poros baru. Menteri aktif itu dikaitkan dengan Menparekraf RI, Sandiaga Uno, yang menyatakan bahwa pihaknya masih mengkaji terlebih dahulu usulan tersebut. Sebaliknya, Demokrat terbuka terkait kemungkinan itu. Herman juga menjawab, poros baru yang dimaksudkan adalah Demokrat, P3, dan PKS yang sedang mengusung Sandiaga Uno dan AHY sebagai pasangan Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Selain orang yang memiliki kapasitas, saya berulang-ulang dari awal mengatakan bahwa koalisi
koalisi ini ibarat perahu harus kuat. Jangan sampai pecah di empas ombak. Satu. Yang kedua, yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negara ini terlalu besar. Masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya yang kita usung ini harus orang yang punya potensi. Gitu loh. Ustaz, kemarin juga Demokrat kan selain untuk masuk di Prabowo maupun Ganjar juga Demokrat membuka peluang untuk membentuk poros baru, dan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk membentuk poros baru, itu gimana dari PKS menjadi tanggapan? Ya tentu PKS tidak boleh menjas bahwa ini benar, ini tidak benar, pendapat atau proposal yang diajukan oleh parpol itu adalah hak prerogatifnya partai tersebut. Silakan aja ya diajukan, kemudian didiskusikan, itu hal yang biasa, mendiskusikan proposal antar partai. Kalian ini kan masih sebagian juga belum menikah kan, sebagian berpenjara. Ada istilah sebelum jamur kuning melengkung, musik bisa saja, ya kan? Meskipun tadi PKS itu di majelis sudah memutuskan pasangan sebagai Ustadz, ya PKS kan punya kader, Aher di antaranya, ya kan? Sebenarnya Aher punya juga kapasitas memimpin. Selanjutnya pemirsa, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyebut duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai perjudian yang ngeri-ngeri sedap. Adi menyebut demikian didasarkan pada angka-angka statistik hasil survei sejumlah lembaga, di mana nama Caimin tak pernah muncul secara signifikan sebagai sosok calon wakil presiden. Ketika dihubungi oleh Tribunnews pada hari Senin, 4 September 2023, Adi mengakui bahwa sosok Caimin sebagai Ketua Umum PKB punya kekuatan politik dalam hal mengkonsolidasikan kekuatan politik Nahdlatul Ulama atau NU, dan kuat di Jawa Timur serta Jawa Tengah. Kekuatan dari Caimin dan PKB ini dipandang dibutuhkan oleh Anies Baswedan yang saat ini bersamaan lemah di wilayah-wilayah tersebut. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini juga menyampaikan pekerjaan rumah yang dimiliki oleh Caimin adalah bagaimana menjadikan pemilih PKB juga menjadi pemilih dari Caimin. Pasalnya selama ini Adi melihat bahwa pemilih PKB sebesar 9,6% pada Pileg 2019 lalu tidak otomatis menjadi suara Caimin. Menurutnya, hal ini menjadi tugas besar yang menjadi beban bagi Caimin dan PKB, sekaligus sebagai perjudian dalam politik. Karena sampai saat ini, pemilih PKB ternyata tidak otomatis memilih Muhaimin Iskandar. Sebelumnya diketahui Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, resmi mengumumkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Surya Paloh bahkan mengatakan bahwa duet Anies Caimin bagaikan suratan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Ia menilai keduanya memiliki kelebihan dan bisa menyempurnakan peran masing-masing. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Capres-Cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 2 September lalu. Keputusan duet Anies Caimin membuat Demokrat memilih hengkang dari koalisi. Sebab sebelumnya Anies telah meminang Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai cawapresnya. Tetapi justru kini Anies memilih Caimin sebagai pendampingnya.
kembali hadir. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS masih mempertimbangkan selain orang yang memiliki kapasitas, saya berulang-ulang dari awal mengatakan bahwa koalisi ini ibarat perahu harus kuat. Jangan sampai pecah di empas ombak. Satu. Yang kedua, yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negara ini terlalu besar. Masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya yang kita usung ini harus orang yang punya potensi menang. Gitu loh. Ustadz, kemarin juga Demokrat kan selain untuk masuk di Prabowo maupun Ganjar juga Demokrat membuka peluang untuk membentuk poros baru, dan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk membentuk poros baru. Itu gimana dari PKS sendiri? Iya, tentu PKS tidak boleh menjas bahwa ini benar, ini tidak benar. Pendapat-pendapat atau proposal-proposal yang diajukan oleh parpol itu adalah hak prerogatifnya partai tersebut. Silakan aja. Ya diajukan, kemudian didiskusikan, itu hal yang biasa. Mendiskusikan proposal antar partai politik. Kalian ini kan masih sebagian juga belum menikah kan, sebagian belum punya anak. Ada istilah sebelum jamur kuning melengkung, musik bisa saja, ya kan? Meskipun tadi PKS itu di Majelis Syuro sudah memutuskan Mas Anas sebagai capres. Ustadz, ya PKS kan punya kader, Aher di antaranya, ya kan? Sebenarnya Aher punya juga kapasitas memimpin. Selanjutnya pemirsa, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyebut duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai perjudian yang ngeri-ngeri sedap. Adi menyebut demikian didasarkan pada angka-angka statistik hasil survei sejumlah lembaga, di mana nama Caimin tak pernah muncul secara signifikan sebagai sosok calon wakil presiden. Ketika dihubungi oleh Tribunnews pada hari Senin 4 September 2023, Adi mengakui bahwa sosok Caimin sebagai Ketua Umum PKB punya kekuatan politik dalam hal mengkonsolidasikan kekuatan politik Nahdlatul Ulama atau NU, dan kuat di Jawa Timur serta Jawa Tengah. Kekuatan dari Caimin dan PKB ini dipandang dibutuhkan oleh Anies Baswedan yang saat ini bersamaan lemah di wilayah-wilayah tersebut. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini juga menyampaikan pekerjaan rumah yang dimiliki oleh Caimin adalah bagaimana menjadikan pemilih PKB juga menjadi pemilih dari Caimin. Pasalnya selama ini Adi melihat bahwa pemilih PKB sebesar 9,6% pada Pileg 2019 lalu tidak otomatis menjadi suara Caimin. Menurutnya, hal ini menjadi tugas besar yang menjadi beban bagi Caimin dan PKB, sekaligus sebagai perjudian dalam politik. Karena sampai saat ini, pemilih PKB ternyata tidak otomatis memilih Muhaimin Iskandar. Sebelumnya diketahui Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, resmi mengumumkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Surya Paloh bahkan mengatakan bahwa duet Anies Caimin bagaikan suratan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Ia menilai keduanya memiliki kelebihan dan bisa menyempurnakan peran masing-masing. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Capres-Cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 2 September lalu. Keputusan duet Anies Caimin membuat Demokrat memilih hengkang dari koalisi. Sebab sebelumnya Anies telah meminang Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai cawapresnya. Tetapi justru kini Anies memilih Caimin sebagai pendampingnya.
Barat yang penduduknya 46 juta, 80 Tapi PKS ini ingin bahwa semua itu dibicarakan dengan koalisi. Ini loh kalau PKS punya usulan. Umpamanya di koalisi mengatakan, wah ini kayaknya ini, kita hormati juga. Karena yang ingin ditekankan oleh PKS itu satu, membangun kebersamaan agar perahu itu kuat. Yang kedua, kita ingin menang. Karena kalau nanti PKS mengatakan, pokoknya ini, nanti itu dalam koalisi itu nggak boleh pakai pokoknya. Dagang aja kalau pokoknya terus nggak untung-untung. Ya kan? Kalau jualan nih, cuma nanti mikir pokoknya aja, nggak untung-untung. Kita ini dinamis lah dalam membahas satu tema yang itu membutuhkan kebersamaan. Sejauh ini kerjasamanya masih sejauh capres saja ya? Tim 8 kan sudah terus intensif, ya. Kalian dengar kan dari tim 8. Tim 8 dari PKS dan Pak Sohibul Iman sama Pak Yusuf. Itu juga membicarakan tentang kriteria Wapres, apa segala macam. Gitu loh. Itu dibahas di situ. Kemarin kan Pak Anies juga ngakui pemilihan Caimin sebagai cawapres ini atas arahan Pak Surya Paloh tanpa terlebih dahulu membicarakan ke PKS dan Demokrat. Ini apakah nanti ke depan bagus kalau itu disadari ke depan sebaiknya tidak boleh terulang. Tapi apakah PKS nggak takut nanti ke depan juga Pak Anies tetap lebih mendengarkan Pak Surya Paloh atau Nasdem aja daripada partai lain? Trust ya. Intinya kepercayaan ini perlu dibangun. Kalau kita saya kira itu masalah teknis saja sebenarnya. Sehingga kan poinnya tadi yang saya sudah komunikasi. Diperbaiki. Seperti apa ya? Mungkin PKS itu belum mengetahui kalau misalkan tiba-tiba ada langsung masalah ini. Iya, kan kita kalau teman-teman begini ya. Ente ini masih bujangan kan? Iya. Sebelum ente nikah, ente bahas dua keluarga. Kalau misalnya ente itu beda dengan besok kawin lo sama si ini, kan beda kan? Ya kan? Nah, tapi buat PKS karena lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kebersamaan, udahlah, itu kita kasih catatan aja. Komunikasi ke depan diperbaiki. Gitu. Tapi jangan ini lagi Pak Ustadz, jangan tiba-tiba langsung ini udah kawin sama ini. Tadi kan Pak Ustadz bilang kan nggak boleh harus pokoknya, sedangkan PKS sudah punya wakil sendiri yang dirinya KMSHR. Ya makanya kita nggak pakai pokoknya, ya kita lihat aja. Jadi selain nggak pakai pokoknya, teman-teman Islam juga mengenai. Yang penting kita pengen menang. Menang ini kan harus kita lihat. Gitu. Ya kan? Setuju dengan setuju, tidak setuju. Saya secara pribadi bisa mengatakan ini relawan motor dua yang ganteng gitu. Sini Sat. Ini Sat. Boleh. Oh dari situ Enggak, ya susah. Apa yang bisa itu dah terpaksa. Kayak lagu Oma Irama. Sat diulangin Sat. Anaknya Ustadz juga. Gimana Sat soal pertemuan PKS? Saya kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi aja, kemudian silaturahim kebangsaan antara partai politik ini harus dilakukan. Insya Allah kita akan buka komunikasi, jangankan dengan PKB yang sudah deklarasi dengan Mas Anies, yang belum bergabung sama koalisi ini aja kita komunikasi. Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS tentu dengan pintu dan dada terbuka. Info-infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Kalau urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan silaturahim. Tapi untuk pastinya, juga teman-teman tanya sama PKB lebih bagus. Mungkin tadi kan PKS akan siap. Penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro. Kalau PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu melalui
sistem dan mekanisme majelis syuro. Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran kolektif akan jauh lebih objektif daripada pemikiran personal. Jadi pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS? Atau? Ya, insya Allah. Kalau dinamika di Majelis Syuro itu sendiri ada yang lain nggak sih selain ke Caimin ke Anies? Tapi kan sudah ada teman-teman yang mengutarakan atau bagaimana ke Bang Sandi kah, atau ke Pak Prabowo kah, atau ke Mas Ganjar? Kalau cawapres ini pertama sebenarnya sudah ada beberapa, tetapi waktu itu kan kita serahkan kepada Mas Anies, ya kan? Nah, dalam waktu yang sama, ketika ada perkembangan, kan kita sudah dengar semua koalisi ini ada 3 partai. Ketika ada perubahan, meskipun kita berharap Pak SBY atau Demokrat perubahan aja lagi kan sudah menyampaikan meskipun pernyataannya bahwa dia perubahan, saya masih punya Demokrat kabur. Nah, perkembangan dinamika politik yang ada, tentu PKS selalu menggunakan sistem dan mekanisme melalui majelis syuro. Apalagi ini capres cawapres itu masalahnya sangat strategis. 5 tahun ke depan menyangkut juga soliditas koalisi. Kan di piagam koalisi sendiri kan awalnya gitu menyerahkan keputusan cawapres ke Mas Anies. Tapi kan ini pada akhirnya gitu Mas Anies nggak bisa, kalau kata Pak Sudirman Said, nggak punya daya paksa gitu untuk memikirkannya. Jadinya masih mengikuti ketua. Kalau PKS memandang gimana sih? Ya kan sebenarnya sesuatu itu yang paling penting kan dikomunikasikan. Ini kan bukan wahyu dari langit. Bisa saja berubah, tapi yang perlu dibangun itu adalah komunikasi yang bagus. Saya kira dengan komunikasi itu semua akan bisa diatasi. Ketika kita melakukan komunikasi, bahas, kan orang akan melihat dari berbagai macam perspektif dan sisinya, ya kan? Ustadz, pasca deklarasi Anies dan Caimin ini apakah Nasdem sudah ada komunikasi dengan PKS, Ustadz? Saya kira nanti ketemu dengan PKS ini dalam arti ketemu ya ketemu aja di komisi juga pada ketemu orang PKS sama orang Nasdem, tetapi ketemu duduk bersama membahas secara detail, insya Allah di akhir. Koalisi ini PKS cenderung dekat sama siapa? Apanya? Dekat dalam artian sama Nasdem ini PKS. Selain orang yang memiliki kapasitas, saya berulang-ulang dari awal mengatakan bahwa koalisi ini ibarat perahu harus kuat. Jangan sampai pecah di empas ombak. Satu. Yang kedua, yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negara ini terlalu besar. Masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya yang kita usung ini harus orang yang punya potensi menang. Gitu loh. Ustadz, kemarin juga Demokrat kan selain untuk masuk di Prabowo maupun Ganjar juga Demokrat membuka peluang untuk membentuk poros baru, dan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk membentuk poros baru. Itu gimana dari PKS? Iya, tentu PKS tidak boleh menjas bahwa ini benar, ini tidak benar. Pendapat-pendapat atau proposal-proposal yang diajukan oleh parpol lain itu adalah hak prerogatifnya partai tersebut. Silakan aja. Ya diajukan, kemudian didiskusikan, itu hal yang biasa. Mendiskusikan proposal-proposal antar partai politik. Kalian ini kan masih sebagian juga belum ini, karena sebagian belum punya anak.
ada istilah sebelum jamur kuning melengkung, orang musik bisa sakit, ya kan? Meskipun tadi PKS itu di Majelis Syuro sudah memutuskan Mas Anies sebagai capres. Ustadz, ya PKS kan punya kader, Aher di antaranya, ya kan? Sebenarnya Aher punya juga kapasitas memimpin Jawa Barat yang penduduknya 46 juta selama 2 periode. Tapi PKS ini ingin bahwa semua itu dibicarakan dengan koalisi. Ini loh kalau PKS punya usul. Umpamanya di koalisi mengatakan, wah ini kayaknya ini ya kita hormati juga. Karena yang ingin dititik tekankan oleh PKS itu satu, membangun kebersamaan agar perahu itu kuat. Yang kedua, kita ingin menang. Karena kalau nanti PKS mengatakan, pokoknya ini, nanti itu dalam koalisi itu nggak boleh pakai pokoknya. Dagang aja kalau pokoknya terus nggak untung-untung. Ya kan? Kalau jualan nih, cuma nanti mikir pokoknya aja, nggak untung-untung. Kita ini dinamis lah dalam membahas satu tema yang itu membutuhkan kebersamaan. Sejauh ini belum kerjasamanya masih sejauh capres saja ya? Tim 8 kan sudah terus intensif, ya. Kalian dengarkan dari tim 8. Tim 8 dari PKS sudah utus Pak Sohibul Iman sama Pak Yusuf. Itu juga membicarakan tentang kriteria capres, apa segala macam. Gitu loh. Itu dibahas di situ. Kemarin kan Pak Anies juga ngakui pemilihan Caimin sebagai cawapres ini atas arahan Pak Surya Paloh tanpa terlebih dahulu membicarakan ke PKS dan Demokrat. Ini apakah nanti ke depan bagus kalau itu disadari ke depan sebaiknya tidak boleh terulang. Tapi apakah PKS nggak takut nanti ke depan juga Pak Anies tetap lebih mendengarkan Pak Surya Paloh atau Nasdem aja daripada partai lain? Trust ya. Intinya kepercayaan ini perlu dibangun. Kalau kita ngomongnya semua, saya kira itu masalah teknis saja sebenarnya. Sehingga kan poinnya tadi yang saya sudah komunikasi. Diperbaiki. Seperti apa ya? Kan PKS itu belum mengetahui kalau misalnya tiba-tiba ada Mas Anies seperti ini. Iya, kan kita kalau teman-teman begini ya. Ente ini masih bujangan kan? Iya. Sebelum ente nikah, ente bahas dua keluarga. Kalau misalnya ente beda dengan besok kawin lu sama si ini, kan beda kan? Ya kan? Nah, tapi buat PKS karena lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kebersamaan, udahlah, itu kita kasih catatan aja. Komunikasi ke depan diperbaiki. Gitu. Tapi jangan ini lagi, Ustaz ya. Ini kita kawin sama ini. Tadi kan Pak Ustadz bilang kan nggak boleh harus pakai pokoknya, sedangkan PKS sudah punya wakil sendiri yang didukung kayak Mas Aher. Ya makanya kalau kita nggak pakai pokoknya, ya kita lihat aja. Jadi selain dia nggak pakai pokoknya, teman-teman Islam juga mengenai. Yang penting kita pengen menang. Berarti setuju menang ini kan harus kita lihat. Gitu. Ya kan? Berarti setuju dengan setuju tidak setuju. Saya secara pribadi bisa mengatakan partai ini ada yang relawan motor dua yang ganteng gitu. Sini Ustaz. Ini satu. Boleh, boleh. Oh dari situ Angle-nya ya. susah. Apa yang bisa ini udah terpaksa. Kayak lagu Oma Irama. Ustaz diulangi Ustaz. Anaknya Ustaz juga. Gimana Ustaz soal pertemuan PKS? Saya kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi aja kunjungan silaturahim kebangsaan antara partai politik ini harus dilakukan. Insya Allah kita akan buka komunikasi, jangankan dengan PKB yang sudah deklarasi dengan Mas Anies, yang belum bergabung sama koalisi ini aja kita komunikasi.
Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS tentu dengan pintu dan data terbuka. Info-infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Kalau urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan silaturahmi. Tapi untuk pastinya juga teman-teman tanya sama PKB juga. Ustaz, mungkin tadi kan PKS akan siap. penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro. Kalau PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu melalui sistem dan mekanisme Majelis Syuro. Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran kolektif akan jauh lebih objektif daripada pemikiran personal. Jadi pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS? Ya, insya Allah. Kalau dinamika di Majelis Syuro itu sendiri ada yang lain nggak sih selain ke Caimin ke Anies? Tapi kan sudah ada teman-teman yang mengutarakan atau bagaimana ke Bang Sandi kah, atau ke Pak Prabowo kah, atau ke Mas Ganjar? Kalau cawapres ini pertama sebenarnya sudah ada beberapa, tetapi waktu itu kan kita serahkan kepada Mas Anies, ya kan? Nah, dalam waktu yang sama, ketika ada perkembangan, kan kita sudah dengar semua koalisi perubahan ini ada 3 partai. Ketika ada perubahan, meskipun kita berharap Pak SBY atau Demokrat perubahan aja lagi kan sudah menyampaikan meskipun pernyataannya bahwa dia akan keluar, saya masih punya Demokrat kabur. Nah, perkembangan dinamika politik yang ada, tentu PKS selalu menggunakan sistem dan mekanisme melalui Majelis Syuro. Apalagi ini capres cawapres itu masalahnya sangat strategis. 5 tahun ke depan menyangkut juga soliditas koalisi. Kan di piagam koalisi sendiri kan awalnya gitu menyerahkan keputusan cawapres ke Mas Anies. Tapi kan ini pada akhirnya gitu Mas Anies nggak bisa, kalau kata Pak Sudirman Said, nggak punya daya paksa gitu untuk menentukan pilihannya. Jadinya masih mengikuti ketua. Kalau PKS menganggap gimana sih? Ya kan sebenarnya sesuatu itu yang paling penting kan dikomunikasikan. Ini kan bukan wahyu dari langit. Bisa saja berubah, tapi yang perlu dibangun itu adalah komunikasi yang bagus. Saya kira dengan komunikasi itu semua akan bisa diatasi. Ketika kita melakukan komunikasi, bahas, kan orang akan melihat dari berbagai macam perspektif dan sisinya, ya kan? Saat pasca deklarasi Anies dan Caimin ini, Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Meski demikian, PKS membuka pintu lebar-lebar untuk Caimin. Demikian dikatakan oleh Ketua Fraksi PKS DPR, yaitu Jasuli Juwaini, pada hari Selasa 5 September 2023. Jasuli menerangkan bahwa PKS selalu membuka pintu kepada siapapun jelang Pilpres 2024 ini. Jangankan untuk PKB, untuk partai di luar koalisi perubahan, PKS juga menerima silaturahmi. Oleh karena itu, PKS akan segera membuka pintu komunikasi dengan Caimin. PKS disebut akan membuka pintu dan dada terbuka apabila Caimin mau berkunjung ke PKS. Namun Jasuli masih enggan menjawab kapan waktu pertemuan Caimin dan PKS. Menurut Jasuli, hal itu persoalan teknis dan jauh lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak PKB. Diharapkan pertemuan dengan Caimin bisa dilakukan sebelum musyawarah Majelis Syuro yang akan mempermudah proses penentuan bakal cawapres tersebut. Sebelumnya, PKS mengaku masih akan merekomendasikan nama Caimin sebagai cawapres. Nantinya nama Caimin diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro PKS.
Presiden PKS Ahmad Syahiku pun mengaku menyambut baik bergabungnya PKB dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sini Sat. Ini satu. Boleh. Oh dari situ Angle-nya ya susah. Apa yang bisain udah terpaksa kayak lagu Oma Irama. Oke, Sat diulangi, Sat. Anaknya Ustaz juga. Gimana, Sat, soal pertemuan PKS? Saya kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi aja kunjungan silaturahim kebangsaan antara partai politik ini harus dilakukan. Insya Allah kita akan buka komunikasi, jangankan dengan PKB yang sudah deklarasi dengan Mas Anies, yang belum bergabung sama koalisi ini aja kita komunikasi. Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS tentu dengan pintu dan dada terbuka. Info-infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Kalau urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan silaturahim. Tapi untuk pastinya, juga teman-teman tanya sama PKB juga. Mungkin tadi kan PKS akan siap. penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro. Kalau PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu melalui sistem dan mekanisme Majelis Syuro. Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran kolektif akan jauh lebih objektif daripada pemikiran personal. Jadi pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS? Ya, insya Allah. Ketua Fraksi PKS DPR RI Jasuli Juwaini mengungkapkan partainya membuka peluang meninggalkan bakal calon Presiden Anies Baswedan dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Partai Demokrat yang membuka opsi pembentukan poros baru di pemilihan Presiden 2024. Menurut Jasuli, segala kemungkinan lain masih bisa terjadi meskipun PKS telah memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Bahkan ia mengibaratkan keadaan ini sama seperti istilah sebelum janur kuning melengkung. Hal ini dikatakan Jasuli di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa, 5 September 2023. Jasuli menilai bahwa usulan Partai Demokrat yang menginginkan adanya poros baru di Pilpres merupakan bagian hak prerogatif dari Partai Besutan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tersebut. Jasuli juga menambahkan bahwa PKS terbuka jika nantinya Partai Demokrat mengajukan proposal terkait pembentukan koalisi baru tersebut. Sebelumnya Partai Demokrat berbicara membentuk poros baru seusai hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Nantinya usulan tersebut masih menunggu keputusan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Demokrat, Herman Khairon, mengatakan bahwa setiap keputusan yang diketok oleh Demokrat tentunya memiliki alasan tersendiri. Herman juga ditanya soal pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyatakan ada menteri aktif yang melobi agar adanya poros baru. Menteri aktif itu dikaitkan dengan Menparekraf RI, Sandiaga Uno, yang menyatakan bahwa pihaknya masih mengkaji terlebih dahulu usulan tersebut. Sebaliknya, Demokrat terbuka terkait kemungkinan itu. Herman juga menjawab, poros baru yang dimaksudkan adalah Demokrat, P3, dan PKS yang sedang mengusung Sandiaga Uno dan AHY sebagai pasangan Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Selain orang yang memiliki kapasitas, saya berulang-ulang dari awal mengatakan bahwa
koalisi ini ibarat perahu harus kuat. Jangan sampai pecah di empas ombak. Satu. Yang kedua, yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negara ini terlalu besar. Masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya yang kita usung ini harus orang yang punya potensi. Gitu loh. Ustadz, kemarin juga Demokrat kan selain untuk masuk di Prabowo maupun Ganjar juga Demokrat membuka peluang untuk membentuk poros baru, dan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk membentuk poros baru. Itu gimana dari PKS menjadi tanggapan? Ya tentu PKS tidak boleh menjas bahwa ini benar, ini tidak benar. Pendapat-pendapat atau proposal yang diajukan oleh parpol itu adalah hak prerogatifnya partai tersebut. Silakan aja. Ya diajukan, kemudian didiskusikan, itu hal yang biasa. Mendiskusikan proposal antar partai. Kalian ini kan masih sebagian juga belum menikah, kan? Sebagian berpunya anak. Ada istilah sebelum jamur kuning melengkung, musik bisa saja, ya kan? Meskipun tadi PKS itu di majelis sudah memutuskan pasangan sebagai Ustadz, ya PKS kan punya kader, Aher di antaranya, ya kan? Sebenarnya Aher punya juga kapasitas memimpin. Selanjutnya pemirsa, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyebut duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai perjudian yang ngeri-ngeri sedap. Adi menyebut demikian didasarkan pada angka-angka statistik hasil survei sejumlah lembaga, di mana nama Caimin tak pernah muncul secara signifikan sebagai sosok calon wakil presiden. Ketika dihubungi oleh Tribunnews pada hari Senin 4 September 2023, Adi mengakui bahwa sosok Caimin sebagai Ketua Umum PKB punya kekuatan politik dalam hal mengkonsolidasikan kekuatan politik Nahdlatul Ulama atau NU, dan kuat di Jawa Timur serta Jawa Tengah. Kekuatan dari Caimin dan PKB ini dipandang dibutuhkan oleh Anies Baswedan yang saat ini bersamaan lemah di wilayah-wilayah tersebut. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini juga menyampaikan pekerjaan rumah yang dimiliki oleh Caimin adalah bagaimana menjadikan pemilih PKB juga menjadi pemilih dari Caimin. Pasalnya selama ini Adi melihat bahwa pemilih PKB sebesar 9,6% pada Pileg 2019 lalu tidak otomatis menjadi suara Caimin. Menurutnya, hal ini menjadi tugas besar yang menjadi beban bagi Caimin dan PKB, sekaligus sebagai perjudian dalam politik. Karena sampai saat ini, pemilih PKB ternyata tidak otomatis memilih Muhaimin Iskandar. Sebelumnya diketahui Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, resmi mengumumkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Surya Paloh bahkan mengatakan bahwa duet Anies Caimin bagaikan suratan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Ia menilai keduanya memiliki kelebihan dan bisa menyempurnakan peran masing-masing. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Capres-Cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 2 September lalu. Keputusan duet Anies Caimin membuat Demokrat memilih hengkang dari koalisi. Sebab sebelumnya Anies telah meminang Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai cawapresnya. Tetapi justru kini Anies memilih Caimin sebagai pendampingnya.
kembali hadir. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS masih mempertimbangkan selain orang yang memiliki kapasitas, saya berulang-ulang dari awal mengatakan bahwa koalisi ini ibarat perahu harus kuat. Jangan sampai pecah di empas ombak. Satu. Yang kedua, yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negaranya terlalu besar, masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya yang kita usung ini harus orang yang punya potensi menang. Gitu loh. Ustadz, kemarin juga Demokrat kan selain untuk masuk di Prabowo maupun Ganjar juga Demokrat membuka peluang untuk membentuk poros baru, dan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk membentuk poros baru. Itu gimana dari PKS sendiri menanggapannya? Iya, tentu PKS tidak boleh menjas bahwa ini benar, ini tidak benar. Pendapat-pendapat atau proposal-proposal yang diajukan oleh parpol itu adalah hak prerogatifnya partai tersebut. Silakan aja. Ya diajukan, kemudian didiskusikan, itu hal yang biasa. Mendiskusikan proposal-proposal antar partai. Kalian ini kan masih sebagian juga belum menikah kan, sebagian belum punya anak. Ada istilah sebelum jamur kuning melengkung, musik bisa sama. Ya kan? Meskipun tadi PKS itu di Majelis Syuro sudah memutuskan Mas Anies sebagai capres. Ustadz, ya PKS kan punya kader, Aher di antaranya, ya kan? Sebenarnya Aher punya juga kapasitas memimpin. Selanjutnya pemirsa, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyebut duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai perjudian yang ngeri-ngeri sedap. Adi menyebut demikian didasarkan pada angka-angka statistik hasil survei sejumlah lembaga, di mana nama Caimin tak pernah muncul secara signifikan sebagai sosok calon wakil presiden. Ketika dihubungi oleh Tribun News pada hari Senin, 4 September 2023, Adi mengakui bahwa sosok Caimin sebagai Ketua Umum PKB punya kekuatan politik dalam hal mengkonsolidasikan kekuatan politik Nahdlatul Ulama atau NU, dan kuat di Jawa Timur serta Jawa Tengah. Kekuatan dari Caimin dan PKB ini dipandang dibutuhkan oleh Anies Baswedan yang saat ini bersamaan lemah di wilayah-wilayah tersebut. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini juga menyampaikan pekerjaan rumah yang dimiliki oleh Caimin adalah bagaimana menjadikan pemilih PKB juga menjadi pemilih dari Caimin. Pasalnya selama ini Adi melihat bahwa pemilih PKB sebesar 9,6% pada Pileg 2019 lalu tidak otomatis menjadi suara Caimin. Menurutnya, hal ini menjadi tugas besar yang menjadi beban bagi Caimin dan PKB, sekaligus sebagai perjudian dalam politik. Karena sampai saat ini, pemilih PKB ternyata tidak otomatis memilih Muhaimin Iskandar. Sebelumnya diketahui Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, resmi mengumumkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Surya Paloh bahkan mengatakan bahwa duet Anies Caimin bagaikan suratan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Ia menilai keduanya memiliki kelebihan dan bisa menyempurnakan peran masing-masing. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres-cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 2 September lalu. Keputusan duet Anies Caimin membuat Demokrat memilih hengkang dari koalisi. Sebab sebelumnya Anies telah meminang Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai cawapresnya. Tetapi justru kini Anies memilih Caimin sebagai pendampingnya.
Barat yang penduduknya 46 juta selama 2 periode. Tapi PKS ini ingin bahwa semua itu dibicarakan dengan koalisi. Ini loh kalau PKS punya usul. Umpamanya di koalisi mengatakan, wah ini kayaknya ini, ya kita hormati juga. Karena yang ingin ditekankan oleh PKS itu satu, membangun kebersamaan agar perahu itu kuat. Yang kedua, kita ingin menang. Karena kalau nanti PKS mengatakan, pokoknya ini, nanti itu dalam koalisi itu nggak boleh pakai pokoknya. Dagang aja kalau pokoknya terus nggak untung-untung. Ya kan? Kalau jualan nih, cuma nanti mikir pokoknya aja, nggak untung-untung. Kita ini dinamis lah dalam membahas satu tema yang itu membutuhkan kebersamaan. Sejauh ini belum kerjasamanya masih sejauh capres saja belum? Tim 8 kan sudah terus intensif, ya. Kalian dengarkan dari tim 8. Tim 8 dari PKS dan Pak Sohibul Iman sama Pak Yusuf. Itu juga membicarakan tentang kriteria Wapres, apa segala macam. Gitu loh. Itu dibahas di situ. Kemarin kan Pak Anies juga ngakui pemilihan Caimin sebagai cawapres ini atas arahan Pak Surya Paloh tanpa terlebih dahulu membicarakan ke PKS dan Demokrat. Ini apakah nanti ke depan bagus kalau itu disadari ke depan sebaiknya tidak boleh terulang. Tapi apakah PKS nggak takut nanti ke depan juga Pak Anies tetap lebih mendengarkan Pak Surya Paloh atau Nasdem aja daripada kita partai bangun lain? trust ya. Artinya kepercayaan ini perlu dibangun. Kalau kita ngomongnya semua, saya kira itu masalah teknis saja sebenarnya. Sehingga kan poinnya tadi yang saya sudah komunikasi. Diperbaiki. Seperti apa ya? PKS itu belum mengetahui kalau misalkan tiba-tiba ada masalah Iya, kan kita kalau teman-teman begini ya, ente ini masih bujangan kan? Iya. Sebelum ente nikah, ente bahas dua keluarga. Kalau misalnya ente itu beda dengan besok kawin lo sama si ini, kan beda kan? Ya kan? Nah, tapi buat PKS karena lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kebersamaan, udahlah, itu kita kasih catatan aja. Komunikasi ke depan diperbaiki. Gitu. Jadi jangan ini lagi Ustadz ya, jangan tiba-tiba langsung ini udah kawin sama ini. Tadi kan Pak Ustadz bilang kan nggak boleh harus paketnya, padahal PKS sudah punya wakil sendiri yang menjadi kayak Mas Aher. Ya makanya karena kita nggak pakai pokoknya, ya kita lihat aja. Jadi selain dia nggak pakai pokoknya, teman-teman sekarang juga mengenai. Yang penting kita pengen menang. Menang ini kan harus kita lihat. Ya kan? Setuju dengan setuju, tidak setuju. Saya secara pribadi bisa mengatakan ini relawan motor gue yang ganteng kan. Sini Sat. Ini satu. Boleh. Oh dari situ ya susah. Apa yang bisa ini dah terpaksa. Kayak lagu Mair Ahmad. Oke, Sat diulangin Sat. Anaknya Ustadz juga. Gimana Sat soal pertemuan PKS? Saya kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi aja kunjungan silaturahim kebangsaan antara partai politik ini harus dilakukan. Insya Allah kita akan buka komunikasi, jangankan dengan PKB yang sudah deklarasi dengan Mas Anies, yang belum bergabung sama koalisi ini aja kita komunikasi. Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS tentu dengan pintu dan dada terbuka. Info-infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Kalau urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan silaturahim. Tapi untuk pastinya juga teman-teman tanya sama PKB juga. Mungkin tadi kan PKS akan siap. Penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro. Kalau PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu
melalui sistem dan mekanisme majelis syuro. Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran kolektif akan jauh lebih objektif daripada pemikiran personal. Jadi pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS? Atau? Ya, insya Allah. Dinamika di Majelis Syuro itu sendiri ada yang lain nggak sih selain ke Caimin ke Anies? Tapi kan sudah ada teman-teman yang mengutarakan atau bagaimana ke Bang Sandi kah, atau ke Pak Prabowo kah, atau ke Mas Ganjar? Kalau cawapres ini pertama sebenarnya sudah ada beberapa, tetapi waktu itu kan kita serahkan kepada Mas Anies, ya kan? Nah, dalam waktu yang sama, ketika ada perkembangan, kan kita sudah dengar semua koalisi perubahan ini ada 3 partai. Ketika ada perubahan, meskipun kita berharap Pak SBY atau Demokrat perubahan jalan yang sudah menyampaikan meskipun pernyataannya bahwa dia akan keluar, saya masih punya Demokrat kabur. Nah, perkembangan dinamika politik yang ada, tentu PKS selalu menggunakan sistem dan mekanisme melalui majelis syuro. Apalagi ini capres cawapres itu masalahnya sangat strategis. 5 tahun ke depan menyangkut juga soliditas koalisi. Kan di piagam koalisi sendiri kan awalnya gitu menyerahkan putusan cawapres ke Mas Anies, tapi kan ini pada akhirnya gitu Mas Anies nggak bisa, kalau kata Pak Sudirman Said, nggak punya daya paksa gitu untuk menentukan pilihannya, jadinya masih mengikuti ketum ini. Kalau PKS menganggap gimana sih? Ya kan sebenarnya sesuatu itu yang paling penting kan dikomunikasikan. Ini kan bukan wahyu dari langit, bisa saja berubah, tapi yang perlu dibangun itu adalah komunikasi yang bagus. Saya kira dengan komunikasi itu semua akan bisa diatasi. Ketika kita melakukan komunikasi, bahas, kan orang akan melihat dari berbagai macam perspektif dan sisinya, ya kan? Ustadz, pasca deklarasi Anies dan Caimin ini apakah Nasdem sudah ada komunikasi dengan PKS, Ustadz? Saya kira nanti ketemu dengan PKS ini dalam arti ketemu ya ketemu aja di komisi juga pada ketemu orang PKS sama orang Nasdem, tetapi ketemu duduk bersama membahas secara detail, insya Allah di akhir. Koalisi ini PKS cenderung dekat sama siapa? Apanya? Dekat dalam artian sama Nasdem ini PKS. Selain orang yang memiliki kapasitas, saya berulang-ulang dari awal mengatakan bahwa koalisi ini ibarat perahu harus kuat. Jangan sampai pecah di empas ombak. Satu. Yang kedua, yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negara ini terlalu besar, masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya yang kita usung ini harus orang yang punya potensi menang. Gitu loh. Ustadz, kemarin juga Demokrat kan selain untuk masuk di Prabowo maupun Ganjar juga Demokrat membuka peluang untuk membentuk poros baru, dan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk membentuk poros baru. Itu gimana dari PKS? Iya, tentu PKS tidak boleh menjas bahwa ini benar, ini tidak benar. Pendapat-pendapat atau proposal-proposal yang diajukan oleh parpol lain itu adalah hak prerogatifnya partai tersebut. Silakan aja ya diajukan, kemudian didiskusikan, itu hal yang biasa. Mendiskusikan proposal-proposal antar partai politik. Kalian ini kan masih sebagian juga belum menikah kan, sebagian belum punya anak. Ada
istilah sebelum jamur kuning melengkung, musik bisa saja, ya kan? Meskipun tadi PKS itu di Majelis Syuro sudah memutuskan Mas Anies sebagai capres. Ustadz, ya PKS kan punya kader, Aher di antaranya, ya kan? Sebenarnya Aher punya juga kapasitas memimpin Jawa Barat yang penduduknya 46 juta selama 2 periode. Tapi PKS ini ingin bahwa semua itu dibicarakan dengan koalisi. Ini loh kalau PKS punya usulan. Umpamanya di koalisi mengatakan, wah ini kayaknya ini ya kita hormati juga. Karena yang ingin dititik tekankan oleh PKS itu satu, membangun kebersamaan agar perahu itu kuat. Yang kedua, kita ingin menang. Karena kalau nanti PKS mengatakan, pokoknya ini, nanti itu dalam koalisi itu nggak boleh pakai pokoknya. Dagang aja kalau pokoknya terus nggak untung-untung. Ya kan? Kalau jualan nih, cuma nanti mikir pokoknya aja, nggak untung-untung. Kita ini dinamis lah dalam membahas satu tema yang itu membutuhkan kebersamaan. Sejauh ini kerjasamanya masih sejauh capres saja ya? Tim 8 kan sudah terus intensif, ya. Kalian dengar kan dari tim 8. Tim 8 dari PKS diutus Pak Sohibul Iman sama Pak Yusuf. Itu juga membicarakan tentang kriteria Wapres, apa segala macam. Gitu loh. Itu dibahas di situ. Kemarin kan Pak Anies juga ngakui pemilihan Caimin sebagai cawapres ini atas arahan Pak Surya Paloh tanpa terlebih dahulu membicarakan ke PKS dan Demokrat. Ini apakah nanti ke depan bagus kalau itu disadari ke depan sebaiknya tidak boleh terulang. Tapi apakah PKS nggak takut nanti ke depan juga Pak Anies tetap lebih mendengarkan Pak Surya Paloh atau Nasdem aja daripada kita partai bangun lain? trust lah ya. Intinya kepercayaan ini perlu dibangun. Kalau kita ngomongnya semua, saya kira itu masalah teknis saja sebenarnya. Sehingga kan poinnya tadi yang saya sudah komunikasi. Diperbaiki. Seperti apa ya? Itu kan PKS itu belum mengetahui kalau misalkan tiba-tiba relasi Mas Anies dengan ini. Iya, kan kita kalau teman-teman begini ya, ente ini masih bujangan kan? Iya. Sebelum ente nikah, ente bahas dua keluarga. Kalau misalnya ente itu beda dengan besok kawin lu sama si ini, kan beda kan? Ya kan? Nah, tapi buat PKS karena lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kebersamaan, udahlah, itu kita kasih catatan aja. Komunikasi ke depan diperbaiki. Gitu. Tapi jangan ini lagi Ustaz ya, jangan tiba-tiba langsung ini udah kawin sama ini. Tadi kan Pak Ustadz bilang kan nggak boleh harus pakai pokoknya, sedangkan PKS sudah punya wakil sendiri yang didukung kayak Mas Aher. Ya makanya kalau kita nggak pakai pokoknya, ya kita lihat aja. Jadi selain dia nggak pakai pokoknya, teman-teman Islam juga mengenai. Yang penting kita pengen menang. Berarti setuju Menang ini kan harus kita lihat. Gitu. Ya kan? Berarti setuju dengan Setuju, tidak setuju. Saya secara pribadi bisa mengatakan partai politik ini ada yang relawan motor gue yang ganteng gitu. Sini Ustaz. Ini satu. Boleh, boleh. Oh dari situ Angle-nya ya, susah. susah. Apa yang bisain udah terpaksa. Kayak lagu Oma Irama. Oke, saat diulangi saat. Anaknya Ustaz juga itu. Gimana Ustaz soal pertemuan PKS? Saya kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi aja kunjungan silaturahim kebangsaan antara partai politik ini harus dilakukan. Insya Allah kita akan buka komunikasi, jangankan dengan PKB yang sudah deklarasi dengan Mas Anies, yang belum bergabung sama koalisi ini aja kita komunikasi.
Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS tentu dengan pintu dan data terbuka. Info-infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Kalau urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan silaturahmi. Tapi untuk pastinya juga teman-teman tanya sama PKB juga. Ustaz, mungkin tadi kan PKS akan siap. penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro. Kalau PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu melalui sistem dan mekanisme Majelis Syuro. Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran kolektif akan jauh lebih objektif daripada pemikiran personal. Jadi pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS? Ya, insya Allah. Dinamika di Majelis Syuro itu sendiri ada yang lain nggak sih selain ke Caimin ke Anies? Tapi kan sudah ada teman-teman yang mengutarakan atau bagaimana ke Bang Sandi kah, atau ke Pak Prabowo kah, atau ke Mas Ganjar? Kalau cawapres ini pertama sebenarnya sudah ada beberapa, tetapi waktu itu kan kita serahkan kepada Mas Anies, ya kan? Nah, dalam waktu yang sama, ketika ada perkembangan, kan kita sudah dengar semua koalisi perubahan ini ada 3 partai. Ketika ada perubahan, meskipun kita berharap Pak SBY perubahan jalan yang sudah menyampaikan, meskipun pernyataannya bahwa dia akan keluar, saya masih punya nah, perkembangan dinamika politik yang ada, tentu PKS selalu menggunakan sistem dan mekanisme melalui Majelis Syuro. Apalagi ini capres cawapres itu masalahnya sangat strategis. 5 tahun ke depan menyangkut juga soliditas koalisi. Kan di piagam koalisi sendiri kan sudah awalnya gitu menyerahkan putusan cawapres ke Mas Anies. Tapi kan ini pada akhirnya gitu Mas Anies nggak bisa, kalau kata Pak Sudirman Said, nggak punya daya paksa gitu untuk menentukannya. Jadinya masih mengikuti ketum ini. Kalau PKS menganggap gimana sih? Ya kan sebenarnya sesuatu itu yang paling penting kan dikomunikasikan. Ini kan bukan wahyu dari langit. Bisa saja berubah, tapi yang perlu dibangun itu adalah komunikasi yang bagus. Saya kira dengan komunikasi itu semua akan bisa diatasi. Ketika kita melakukan komunikasi, bahas, kan orang akan melihat dari berbagai macam perspektif dan sisinya, ya kan? Saat pasca deklarasi Anies dan Caimin ini, Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Meski demikian, PKS membuka pintu lebar-lebar untuk Caimin. Demikian dikatakan oleh Ketua Fraksi PKS DPR, yaitu Jasuli Juwaini, pada hari Selasa 5 September 2023. Jasuli menerangkan bahwa PKS selalu membuka pintu kepada siapapun jelang Pilpres 2024 ini. Jangankan untuk PKB, untuk partai di luar koalisi perubahan, PKS juga menerima silaturahmi. Oleh karena itu, PKS akan segera membuka pintu komunikasi dengan Caimin. PKS disebut akan membuka pintu dan dada terbuka apabila Caimin mau berkunjung ke PKS. Namun Jasuli masih enggan menjawab kapan waktu pertemuan Caimin dan PKS. Menurut Jasuli, hal itu persoalan teknis dan jauh lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak PKB. Diharapkan pertemuan dengan Caimin bisa dilakukan sebelum musyawarah Majelis Syuro yang akan mempermudah proses penentuan bakal cawapres tersebut. Sebelumnya, PKS mengaku masih akan merekomendasikan nama Caimin sebagai cawapres. Nantinya nama Caimin diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro PKS.
Presiden PKS Ahmad Syahiku pun mengaku menyambut baik bergabungnya PKB dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sini Sat. Ini satu. Boleh. Oh dari situ Angle-nya ya susah. susah. Apa yang bisa ini dah terpaksa kayak lagu Omar Rahman. Oke, Sat, diulangi, Sat. Anaknya Ustaz juga. Gimana, Sat, soal pertemuan PKS? Saya kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi aja kunjungan silaturahim kebangsaan antara partai politik ini harus dilakukan. Insya Allah kita akan buka komunikasi, jangankan dengan PKB yang sudah deklarasi dengan Mas Anies, yang belum bergabung sama koalisi ini aja kita komunikasi. Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS tentu dengan pintu dan data terbuka. Info-infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Kalau urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan silaturahim. Tapi untuk pastinya juga teman-teman tanya sama PKB juga. Ustaz, mungkin tadi kan PKS akan siap. penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro. Kalau PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu melalui sistem dan mekanisme Majelis Syuro. Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran kolektif akan jauh lebih objektif daripada pemikiran personal. Jadi pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS? Atau? Ya, insya Allah. Ketua Fraksi PKS DPR RI Jasuli Juwaini mengungkapkan partainya membuka peluang meninggalkan bakal calon Presiden Anies Baswedan dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Partai Demokrat yang membuka opsi pembentukan poros baru di pemilihan Presiden 2024. Menurut Jasuli, segala kemungkinan lain masih bisa terjadi meskipun PKS telah memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Bahkan ia mengibaratkan keadaan ini sama seperti istilah sebelum janur kuning melengkung. Hal ini dikatakan Jasuli di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa, 5 September 2023. Jasuli menilai bahwa usulan Partai Demokrat yang menginginkan adanya poros baru di Pilpres merupakan bagian hak prerogatif dari Partai Besutan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tersebut. Jasuli juga menambahkan bahwa PKS terbuka jika nantinya Partai Demokrat mengajukan proposal terkait pembentukan koalisi baru tersebut. Sebelumnya Partai Demokrat berbicara membentuk poros baru seusai hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Nantinya usulan tersebut masih menunggu keputusan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Demokrat, Herman Khairon, mengatakan bahwa setiap keputusan yang diketok oleh Demokrat tentunya memiliki alasan tersendiri. Herman juga ditanya soal pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyatakan ada menteri aktif yang melobi agar adanya poros baru. Menteri aktif itu dikaitkan dengan Menparekraf RI, Sandiaga Uno, yang menyatakan bahwa pihaknya masih mengkaji terlebih dahulu usulan tersebut. Sebaliknya, Demokrat terbuka terkait kemungkinan itu. Herman juga menjawab, poros baru yang dimaksudkan adalah Demokrat, P3, dan PKS yang sedang mengusung Sandiaga Uno dan AHY sebagai pasangan Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Selain orang yang memiliki kapasitas, saya berulang-ulang dari awal mengatakan bahwa
koalisi ini ibarat perahu harus kuat. Jangan sampai pecah di empas ombak. Satu. Yang kedua, yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negara ini terlalu besar. Masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya yang kita usung ini harus orang yang punya potensi menang. Gitu loh. Ustadz, kemarin juga Demokrat kan selain untuk masuk di Prabowo maupun Ganjar juga Demokrat membuka peluang untuk membentuk poros baru, dan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk membentuk poros baru. Itu gimana dari PKS? Ya tentu PKS tidak boleh menjas bahwa ini benar, ini tidak benar. Pendapat-pendapat atau proposal yang diajukan oleh parpol itu adalah hak prerogatifnya partai tersebut. Silakan aja. Ya diajukan, kemudian didiskusikan, itu hal yang biasa. Mendiskusikan proposal antar partai. Kalian ini kan masih sebagian juga belum menikah kan, sebagian belum punya anak. Ada istilah sebelum jamur kuning melengkung, musik bisa sakit, ya kan? Meskipun tadi PKS itu di majelis sudah memutuskan pasangan seperti itu. Ustadz, ya PKS kan punya kader, Aher di antaranya, ya kan? Sebenarnya Aher punya juga kapasitas memimpin. Selanjutnya pemirsa, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyebut duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai perjudian yang ngeri-ngeri sedap. Adi menyebut demikian didasarkan pada angka-angka statistik hasil survei sejumlah lembaga, di mana nama Caimin tak pernah muncul secara signifikan sebagai sosok calon wakil presiden. Ketika dihubungi oleh Tribunnews pada hari Senin, 4 September 2023, Adi mengakui bahwa sosok Caimin sebagai Ketua Umum PKB punya kekuatan politik dalam hal mengkonsolidasikan kekuatan politik Nahdlatul Ulama atau NU, dan kuat di Jawa Timur serta Jawa Tengah. Kekuatan dari Caimin dan PKB ini dipandang dibutuhkan oleh Anies Baswedan yang saat ini bersamaan lemah di wilayah-wilayah tersebut. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini juga menyampaikan pekerjaan rumah yang dimiliki oleh Caimin adalah bagaimana menjadikan pemilih PKB juga menjadi pemilih dari Caimin. Pasalnya selama ini Adi melihat bahwa pemilih PKB sebesar 9,6% pada Pileg 2019 lalu tidak otomatis menjadi suara Caimin. Menurutnya, hal ini menjadi tugas besar yang menjadi beban bagi Caimin dan PKB, sekaligus sebagai perjudian dalam politik. Karena sampai saat ini, pemilih PKB ternyata tidak otomatis memilih Muhaimin Iskandar. Sebelumnya diketahui Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, resmi mengumumkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Surya Paloh bahkan mengatakan bahwa duet Anies Caimin bagaikan suratan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Ia menilai keduanya memiliki kelebihan dan bisa menyempurnakan peran masing-masing. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Capres-Cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 2 September lalu. Keputusan duet Anies Caimin membuat Demokrat memilih hengkang dari koalisi. Sebab sebelumnya Anies telah meminang Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai cawapresnya. Tetapi justru kini Anies memilih Caimin sebagai pendampingnya.
kembali hadir. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS masih mempertimbangkan selain orang yang memiliki kapasitas, saya berulang-ulang dari awal mengatakan bahwa koalisi ini ibarat perahu harus kuat. Jangan sampai pecah di empas ombak. Satu. Yang kedua, yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negara ini terlalu besar. Masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya yang kita usung ini harus orang yang punya potensi benar. Gitu loh. Ustaz, kemarin juga Demokrat kan selain untuk masuk di Prabowo maupun Ganjar juga Demokrat membuka peluang untuk membentuk poros baru, dan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk membentuk poros baru. Itu gimana dari PKS sendiri tanggapannya? Iya, tentu PKS tidak boleh menjas oh ini benar, ini tidak benar, pendapat-pendapat atau proposal yang diajukan oleh parpol lain itu adalah hak prerogatifnya partai tersebut. Silakan aja ya diajukan, kemudian didiskusikan, itu hal yang biasa, mendiskusikan proposal antar partai. Kalian ini kan masih sebagian juga belum menikah kan, sebagian berpunya anak. Ada istilah sebelum jamur kuning melengkung, musik bisa saja, ya kan? Meskipun tadi PKS itu di Majelis Suro sudah memutuskan Mas Anies sebagai capres. Ustadz, ya PKS kan punya kader, Aher di antaranya, ya kan? Sebenarnya Aher punya juga kapasitas memimpin. Selanjutnya pemirsa, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyebut duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai perjudian yang ngeri-ngeri sedap. Adi menyebut demikian didasarkan pada angka-angka statistik hasil survei sejumlah lembaga, di mana nama Caimin tak pernah muncul secara signifikan sebagai sosok calon wakil presiden. Ketika dihubungi oleh Tribunnews pada hari Senin, 4 September 2023, Adi mengakui bahwa sosok Caimin sebagai Ketua Umum PKB punya kekuatan politik dalam hal mengkonsolidasikan kekuatan politik Nahdlatul Ulama atau NU, dan kuat di Jawa Timur serta Jawa Tengah. Kekuatan dari Caimin dan PKB ini dipandang dibutuhkan oleh Anies Baswedan yang saat ini bersamaan lemah di wilayah-wilayah tersebut. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini juga menyampaikan pekerjaan rumah yang dimiliki oleh Caimin adalah bagaimana menjadikan pemilih PKB juga menjadi pemilih dari Caimin. Pasalnya selama ini Adi melihat bahwa pemilih PKB sebesar 9,6% pada Pileg 2019 lalu tidak otomatis menjadi suara Caimin. Menurutnya, hal ini menjadi tugas besar yang menjadi beban bagi Caimin dan PKB, sekaligus sebagai perjudian dalam politik. Karena sampai saat ini, pemilih PKB ternyata tidak otomatis memilih Muhaimin Iskandar. Sebelumnya diketahui Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, resmi mengumumkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Surya Paloh bahkan mengatakan bahwa duet Anies Caimin bagaikan suratan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Ia menilai keduanya memiliki kelebihan dan bisa menyempurnakan peran masing-masing. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres-cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 2 September lalu. Keputusan duet Anies Caimin membuat Demokrat memilih hengkang dari koalisi. Sebab sebelumnya Anies telah meminang Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai cawapresnya. Tetapi justru kini Anies memilih Caimin sebagai pendampingnya.
Barat yang penduduknya 46 juta selama 2 periode. Tapi PKS ini ingin bahwa semua itu dibicarakan dengan koalisi. Ini loh kalau PKS punya usul. Umpamanya di koalisi mengatakan, wah ini kayaknya ini kita hormati juga. Karena yang ingin ditekankan oleh PKS itu satu, membangun kebersamaan agar perahu itu kuat. Yang kedua, kita ingin menang. Karena kalau nanti PKS mengatakan, pokoknya ini, nanti itu dalam koalisi itu nggak boleh pakai pokoknya. Dagang aja kalau pokoknya terus nggak untung-untung. Ya kan? Kalau jualan nih, cuma nanti mikir pokoknya aja, nggak untung-untung. Kita ini dinamis lah dalam membahas satu tema yang itu membutuhkan kebersamaan. Sejauh ini belum kerjasamanya masih sejauh capres saja ya? Tim 8 kan sudah terus intensif, ya. Kalian dengarkan dari tim 8. Tim 8 dari PKS dan Osis, Pak Sohibul Iman sama Pak Yusuf. Itu juga membicarakan tentang kriteria Wapres, apa segala macam. Gitu loh. Itu dibahas di situ. Kemarin kan Pak Anies juga ngakui pemilihan Caimin sebagai cawapres ini atas arahan Pak Surya Paloh tanpa terlebih dahulu membicarakan ke PKS dan Demokrat. Ini apakah nanti ke depan bagus kalau itu disadari ke depan sebaiknya tidak boleh terulang. Tapi apakah PKS nggak takut nanti ke depan juga Pak Anies tetap lebih mendengarkan Pak Surya Paloh atau Nasdem aja daripada partai lain? Trust ya. Intinya kepercayaan ini perlu dibangun. Kalau kita ngomongnya saya kira itu masalah teknis saja sebenarnya. Sehingga kan poinnya tadi yang saya sudah komunikasi. Diperbaiki. Seperti apa ya? Itu kan PKS itu belum mengetahui kalau misalnya tiba-tiba ada Mas Anies sama Presiden. Iya, kan kita kalau teman-teman begini ya. Ente ini masih bujangan kan? Iya. Sebelum ente nikah, ente bahas dua keluarga. Kalau misalnya ente beda dengan besok kawin lo sama si ini, kan beda kan? Ya kan? Nah, tapi buat PKS karena lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kebersamaan, udahlah, itu kita kasih catatan aja. Komunikasi ke depan diperbaiki. Gitu. Jadi jangan ini lagi Rosat yang tiba-tiba langsung ini udah kawin sama ini. Tadi kan Pak Ustadz bilang kan nggak boleh harus pakai pokoknya, sedangkan PKS sudah punya wakil sendiri yang dinilai kayak Mas Aher. Ya makanya kalau kita nggak pakai pokoknya, ya kita lihat aja. Jadi selain dia nggak pakai pokoknya, teman-teman sekarang juga mengenal. Yang penting kita pengen menang. Berarti menang ini kan harus kita lihat. Gitu. Ya kan? Berarti setuju dengan setuju tidak setuju. Saya secara pribadi bisa mengatakan ini relawan moto dua yang ganteng kan. Sini Sat. Ini satu. Boleh. Oh dari situ ya susah. Apa yang bisa ini dah terpaksa. Kayak lagu Omai Rahman. Ustadz diulangin Ustadz. Anaknya Ustadz juga. Gimana Ustadz soal pertemuan PKS? Saya kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi aja kunjungan silaturahim kebangsaan antara partai politik ini harus dilakukan. Insya Allah kita akan buka komunikasi, jangankan dengan PKB yang sudah deklarasi dengan Mas Anies, yang belum bergabung sama koalisi ini aja kita komunikasi. Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS tentu dengan pintu dan dada terbuka. Info-infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Kalau urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja insya Allah mudah-mudahan silaturahim. Tapi untuk pastinya juga teman-teman tanya sama PKB lebih bagus. Mungkin tadi kan PKS akan siap. Penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro. Kalau PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu
melalui sistem dan mekanisme majelis syuro. Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran kolektif akan jauh lebih objektif daripada pemikiran personal. Jadi pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS? Ya, insya Allah. Kalau dinamika di Majelis Syuro itu sendiri ada yang lain nggak sih selain ke Caimin ke Anies? Tapi kan sudah ada teman-teman yang mengutarakan atau bagaimana ke Bang Sandi kah, atau ke Pak Prabowo kah, atau ke Mas Ganjar? Kalau cawapres ini pertama sebenarnya sudah ada beberapa, tetapi waktu itu kan kita serahkan kepada Mas Anies, ya kan? Nah, dalam waktu yang sama, ketika ada perkembangan, kan kita sudah dengar semua koalisi perubahan ini ada 3 partai. Ketika ada perubahan, meskipun kita berharap Pak SBY atau Demokrat perubahan aja lagi kan sudah menyampaikan meskipun pernyataan bahwa dia keluar, saya masih punya Demokrat kabur. Nah, perkembangan dinamika politik yang ada, tentu PKS selalu menggunakan sistem dan mekanisme melalui majelis syuro. Apalagi ini capres cawapres itu masalahnya sangat strategis. 5 tahun ke depan menyangkut juga soliditas koalisi. Kan di piagam koalisi sendiri kan awalnya gitu menyerahkan keputusan cawapres ke Mas Anies. Tapi kan ini pada akhirnya gitu Mas Anies nggak bisa, kalau kata Pak Sudirman Said, nggak punya daya paksa gitu untuk menentukan pilihannya. Jadinya masih mengikuti ketum ini. Kalau PKS memandang gimana sih? Ya kan sebenarnya sesuatu itu yang paling penting kan dikomunikasikan. Ini kan bukan wahyu dari langit. Bisa saja berubah, tapi yang perlu dibangun itu adalah komunikasi yang bagus. Saya kira dengan komunikasi itu semua akan bisa diatasi. Ketika kita melakukan komunikasi, bahas, kan orang akan melihat dari berbagai macam perspektif dan sisinya, ya kan? Ustadz, pasca deklarasi Anies dan Caimin ini apakah Nasdem sudah ada komunikasi dengan PKS, Ustadz? Saya kira nanti ketemu dengan PKS ini dalam arti ketemu ya ketemu aja di komisi juga pada ketemu orang PKS sama orang Nasdem, tetapi ketemu untuk bersama membahas secara detail, insya Allah diakhiri. Koalisi ini PKS cenderung dekat sama siapa? Apanya? Dekat dalam artian sama Nasdem ini PKS. Selain orangnya memiliki kapasitas, saya berulang-ulang dari awal mengatakan bahwa koalisi ini ibarat perahu harus kuat. Jangan sampai pecah di empas ombak. Satu. Yang kedua, yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negara ini terlalu besar, masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya yang kita usung ini harus orang yang punya potensi menang. Gitu loh. Ustaz, kemarin juga Demokrat kan selain untuk masuk di Prabowo maupun Ganjar juga Demokrat membuka peluang untuk membentuk poros baru, dan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk membentuk poros baru, itu gimana dari PKS? Iya, tentu PKS tidak boleh menjas bahwa ini benar, ini tidak benar. Pendapat-pendapat atau proposal yang diajukan oleh parpol lain itu adalah hak prerogatifnya partai tersebut. Silakan aja ya diajukan, kemudian didiskusikan, itu hal yang biasa. Mendiskusikan proposal antar partai politik. Kalian ini kan masih sebagian juga belum menikah kan, sebagian belum punya anak. Ada istilah
kira-kira sebelum janur kuning melengkung, musik bisa sakit, ya kan? Meskipun tadi PKS itu di Majelis Syuro sudah memutuskan Mas Anies sebagai capres. Ustadz, Ya PKS kan punya kader, Aher di antaranya, ya kan? Sebenarnya Aher punya juga kapasitas memimpin Jawa Barat yang penduduknya 46 juta selama 2 periode. Tapi PKS ini ingin bahwa semua itu dibicarakan dengan koalisi. Ini loh kalau PKS punya usulan. Umpamanya di koalisi mengatakan, wah ini kayaknya ini ya kita hormati juga. Karena yang ingin ditekankan oleh PKS itu satu, membangun kebersamaan agar perahu itu kuat. Yang kedua, kita ingin menang. Karena kalau nanti PKS mengatakan, pokoknya ini, nanti itu dalam koalisi itu nggak boleh pakai pokoknya. Dagang aja kalau pokoknya terus nggak untung-untung. Ya kan? Kalau jualan nih, cuma nanti mikir pokoknya aja, nggak untung-untung. Kita ini dinamis lah dalam membahas satu tema yang itu membutuhkan kebersamaan. Sejauh ini belum kerjasamanya masih sejauh capres saja belum? Tim 8 kan sudah terus intensif, ya. Kalian dengarkan dari tim 8. Tim 8 dari PKS diutus Pak Sohibul Iman sama Pak Yusuf. Itu juga membicarakan tentang kriteria Wapres, apa segala macam. Gitu loh. Itu dibahas di situ. kemarin kan Pak Anies juga ngakui pemilihan Caimin sebagai cawapres ini atas arahan Pak Surya Paloh tanpa terlebih dahulu membicarakan ke PKS dan Demokrat. Ini apakah nanti ke depan bagus kalau itu disadari ke depan sebaiknya tidak boleh terulang. Tapi apakah PKS nggak takut nanti ke depan juga Pak Anies tetap lebih mendengarkan Pak Surya Paloh atau Nasdem aja daripada kita partai bangun lain? trust ya. Artinya kepercayaan ini perlu dibangun. Kalau kita ngomongnya semua, saya kira itu masalah teknis saja sebenarnya. Sehingga kan poinnya tadi yang saya sudah komunikasi. Diperbaiki seperti apa ya? Itu kan PKS itu belum mengetahui kalau misalkan tiba-tiba relasi Mas Anies sama Presiden. Iya, kan kita kalau teman-teman begini ya, ente ini masih bujangan kan? Iya. Sebelum ente nikah, ente bahas dua keluarga. Kalau misalnya ente itu beda dengan besok kawin lo sama si ini, kan beda kan? Ya kan? Nah, tapi buat PKS karena lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kebersamaan, udahlah, itu kita kasih catatan aja. Komunikasi ke depan diperbaiki. Gitu. Berarti jangan ini lagi Ustadz ya, jangan apa? Jangan tiba-tiba langsung ini udah kawin sama ini. Tadi kan Pak Ustadz bilang kan nggak boleh harus pakai pokoknya, sedangkan PKS sudah punya wakil sendiri yang jadi kayak Mas Aher. Ya makanya kita nggak pakai pokoknya, ya kita lihat aja. Jadi selain dia nggak pakai pokoknya, teman-teman sekarang juga mengenai. Yang penting kita pengen menang. Berarti standar menang ini kan harus kita lihat. Gitu. Ya kan? Berarti setuju dengan setuju, tidak setuju. Saya secara pribadi bisa mengatakan partai politik ini ada yang relawan motor gue yang ganteng ini. Sini Tat. Ini satu. Boleh. Oh dari situ Angle-nya ya susah. Apa yang bisa itu dah terpaksa. Kayak lagu Mair Ahmad. Oke, Ustadz diulangi, Ustadz. Anaknya Ustadz juga itu. Gimana Ustadz soal pertemuan Saya PKS? kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi aja kunjungan silaturahim kebangsaan antara partai politik ini harus dilakukan. Insya Allah kita akan buka komunikasi, jangankan dengan PKB yang sudah deklarasi dengan Mas Anies, yang belum bergabung sama koalisi ini aja kita komunikasi. Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS
PKS tentu dengan pintu dan data terbuka. Infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Kalau urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan selalu baik. Tapi untuk pastinya juga teman-teman tanya sama PKB juga. Ustaz, mungkin tadi kan PKS akan siap. penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro. Kalau PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu melalui sistem dan mekanisme Majelis Syuro. Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran kolektif akan jauh lebih objektif daripada pemikiran. Jadi pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS? Ya, insya Allah. Ustaz, kalau dinamika di Majelis Syuro itu sendiri ada yang lain nggak sih selain ke Caimin ke Anies? Tapi kan sudah ada teman-teman yang mengutarakan atau bagaimana ke Bang Sandi kah, atau ke Pak Prabowo kah, atau ke Mas Ganjar? Kalau cawapres ini pertama sebenarnya sudah ada beberapa, tetapi waktu itu kan kita serahkan kepada Mas Anies, ya kan? Nah, dalam waktu yang sama, ketika ada perkembangan, kan kita sudah dengar semua koalisi perubahan ini ada 3 partai. Ketika ada perubahan, meskipun kita berharap Pak SBY perubahan jalan kan sudah menyampaikan, meskipun pernyataannya bahwa dia akan keluar, saya masih punya nah, perkembangan dinamika politik yang ada, tentu PKS selalu menggunakan sistem dan mekanisme melalui Majelis Syuro. Apalagi ini capres cawapres itu masalahnya sangat strategis. 5 tahun ke depan menyangkut juga soliditas koalisi. Kan di piagam koalisi sendiri kan awalnya gitu menyerahkan keputusan cawapres ke Mas Anies. Tapi kan ini pada akhirnya gitu Mas Anies nggak bisa, kalau kata Pak Sudirman Said, nggak punya daya paksa gitu untuk menentukan pilihannya. Jadinya masih mengikuti ketua ini. Kalau PKS menganggap gimana sih? Ya kan sebenarnya sesuatu itu yang paling penting kan dikomunikasikan. Ini kan bukan wahyu dari langit. Bisa saja berubah, tapi yang perlu dibangun itu adalah komunikasi yang tadi. Saya kira dengan komunikasi itu semua akan bisa diatasi. Ketika kita melakukan komunikasi, bahas, kan orang akan melihat dari berbagai macam perspektif dan sisinya, ya kan? Saat pasca deklarasi Anies dan Caimin ini, Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Meski demikian, PKS membuka pintu lebar-lebar untuk Caimin. Demikian dikatakan oleh Ketua Fraksi PKS DPR, yaitu Jasuli Juwaini, pada hari Selasa 5 September 2023. Jasuli menerangkan bahwa PKS selalu membuka pintu kepada siapapun jelang Pilpres 2024 ini. Jangankan untuk PKB, untuk partai di luar koalisi perubahan, PKS juga menerima silaturahmi. Oleh karena itu, PKS akan segera membuka pintu komunikasi dengan Caimin. PKS disebut akan membuka pintu dan dada terbuka apabila Caimin mau berkunjung ke PKS. Namun Jasuli masih enggan menjawab kapan waktu pertemuan Caimin dan PKS. Menurut Jasuli, hal itu persoalan teknis dan jauh lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak PKB. Diharapkan pertemuan dengan Caimin bisa dilakukan sebelum musyawarah Majelis Syuro yang akan mempermudah proses penentuan bakal cawapres tersebut. Sebelumnya, PKS mengaku masih akan merekomendasikan nama Caimin sebagai cawapres. Nantinya nama Caimin diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro PKS.
Presiden PKS Ahmad Syahiku pun mengaku menyambut baik bergabungnya PKB dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Sini Tat. Ini satu. Boleh. Oh dari situ Angle-nya ya susah. Apa yang bisa aja dah, terpaksa. Kayak lagu Omah Irama. Ustaz diulangi Ustaz. Anaknya Ustaz juga itu. Gimana Ustaz soal pertemuan PKS? Saya kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi aja, kemudian silaturahim kebangsaan antara partai politik ini harus dilakukan. Insya Allah selain orang yang memiliki kapasitas, saya berulang-ulang dari awal mengatakan bahwa koalisi ini ibarat perahu harus kuat. Jangan sampai pecah di empas ombak. Satu. Yang kedua, yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negaranya terlalu besar, masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya yang kita usung ini harus orang yang punya potensi benar. Gitu loh. Ustadz, kemarin juga Demokrat kan selain untuk masuk di Prabowo maupun Ganjar juga Demokrat membuka peluang untuk membentuk poros baru, dan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk membentuk poros baru. Itu gimana dari PKS dari tanggapan? Iya, tentu PKS tidak boleh menjas bahwa ini benar, ini tidak benar. Pendapat-pendapat atau proposal-proposal yang diajukan oleh parpol itu adalah hak prerogatifnya partai tersebut. Silakan aja. Ya diajukan, kemudian didiskusikan, itu hal yang biasa. Mendiskusikan proposal-proposal antar partai. Kalian ini kan masih sebagian juga belum menikah kan, sebagian belum punya anak. Ada istilah sebelum jamur kuning melengkung, kamu mesti bisa sama. Ya kan? Meskipun tadi PKS itu di Majelis Suro sudah memutuskan pasangan sebagai capres. Ustaz, ya PKS kan punya kader, Aher di antaranya, ya kan? Sebenarnya Aher punya juga kapasitas memimpin. Selanjutnya pemirsa, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyebut duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai perjudian yang ngeri-ngeri sedap. Adi menyebut demikian didasarkan pada angka-angka statistik hasil survei sejumlah lembaga, di mana nama Caimin tak pernah muncul secara signifikan sebagai sosok calon wakil presiden. Ketika dihubungi oleh Tribunnews pada hari Senin, 4 September 2023, Adi mengakui bahwa sosok Caimin sebagai Ketua Umum PKB punya kekuatan politik dalam hal mengkonsolidasikan kekuatan politik Nahdlatul Ulama atau NU, dan kuat di Jawa Timur serta Jawa Tengah. Kekuatan dari Caimin dan PKB ini dipandang dibutuhkan oleh Anies Baswedan yang saat ini bersamaan lemah di wilayah-wilayah tersebut. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini juga menyampaikan pekerjaan rumah yang dimiliki oleh Caimin adalah bagaimana menjadikan pemilih PKB juga menjadi pemilih dari Caimin. Pasalnya selama ini Adi melihat bahwa pemilih PKB sebesar 9,6% pada Pileg 2019 lalu tidak otomatis menjadi suara Caimin. Menurutnya, hal ini menjadi tugas besar yang menjadi beban bagi Caimin dan PKB, sekaligus sebagai perjudian dalam politik. Karena sampai saat ini, pemilih PKB ternyata tidak otomatis memilih Muhaimin Iskandar.
Sebelumnya diketahui Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, resmi mengumumkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Surya Paloh bahkan mengatakan bahwa duet Anies Caimin bagaikan suratan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Ia menilai keduanya memiliki kelebihan dan bisa menyempurnakan peran masing-masing. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres-cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 2 September lalu. Keputusan duet Anies Caimin membuat Demokrat memilih hengkang dari koalisi. Sebab sebelumnya Anies telah meminang Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai cawapresnya. Tetapi justru kini Anies memilih Caimin sebagai pendampingnya. Jawa Barat yang penduduknya 46 juta selama 2 periode. Tapi PKS ini ingin bahwa semua itu dibicarakan dengan koalisi. Ini loh kalau PKS punya usul. Umpamanya di koalisi mengatakan, wah ini kayaknya ini kita hormati juga. Karena yang ingin ditekankan oleh PKS itu satu, membangun kebersamaan agar perahu itu kuat. Yang kedua, kita ingin menang. Karena kalau nanti PKS mengatakan, pokoknya ini, nanti itu dalam koalisi itu nggak boleh pakai pokoknya. Dagang aja kalau pokoknya terus nggak untung-untung. Ya kan? Kalau jualan nih, cuma nanti mikir pokoknya aja, nggak untung-untung. Kita ini dinamis lah dalam membahas satu tema yang itu membutuhkan kebersamaan. Sejauh ini kerjasamanya masih sejauh capres saja ya? Tim 8 kan sudah terus intensif, ya. Kalian dengar kan dari tim 8. Tim 8 dari PKS dan Pak Sohibul Iman sama Pak Yusuf. Itu juga membicarakan tentang kriteria capres, apa segala macam. Gitu loh. Itu dibahas di situ. Kemarin kan Pak Anies juga ngakui pemilihan Caimin sebagai cawapres ini atas arahan Pak Surya Paloh tanpa terlebih dahulu membicarakan ke PKS dan Demokrat. Ini apakah nanti ke depan bagus kalau itu disadari ke depan sebaiknya tidak boleh terulang. Tapi apakah PKS nggak takut nanti ke depan juga Pak Anies tetap lebih mendengarkan Pak Surya Paloh atau Nasdem aja daripada kita partai bangun lain? trust ya. Intinya kepercayaan ini perlu dibangun. Kalau kita saya kira itu masalah teknis saja sebenarnya. Sehingga kan poinnya tadi yang saya sudah komunikasi diperbaiki. Seperti apa ya? Kan PKS itu belum mengetahui kalau misalkan tiba-tiba ada Mas Anies kesini. Iya, kan kita kalau teman-teman begini ya. Ente ini masih bujangan kan? Iya. Sebelum ente nikah, ente bahas dua keluarga. Kalau misalkan beda dengan besok kawin lo sama si ini, kan beda kan?
ya kan? Nah, tapi buat PKS karena lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kebersamaan, udahlah, itu kita kasih catatan aja. Komunikasi ke depan diperbaiki. Gitu. Jadi jangan ini lagi Pak Ustadz ya, jangan tiba-tiba langsung ini udah kawin sama ini. Tadi kan Pak Ustadz bilang kan nggak boleh harus pakai pokoknya, sedangkan PKS sudah punya wakil sendiri yang dirinya kayak Mas Aher. Ya makanya kita nggak pakai pokoknya, ya kita lihat aja. Jadi selain nggak ada pakai pokoknya, teman-teman Islam juga mengenal. Yang penting kita pengen menang. Berarti standar Menang ini kan harus kita lihat. Gitu. Ya kan? berarti setuju dengan Setuju, tidak setuju. deklarasi. Saya secara pribadi bisa mengatakan ini relawan motoin gue yang ganteng nih. Sini Tat. Ini satu. Boleh. Oh dari situ Angle-nya ya susah. Apa yang bisa ini dah terpaksa. Kayak lagu Omar Irama. Ustaz diulangin Ustaz. Anaknya Ustaz juga itu. Gimana Ustaz soal pertemuan Saya PKS? kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi aja kunjungan silaturahim kebangsaan antara partai politik ini harus dilakukan. Insya Allah kita akan buka komunikasi, jangankan dengan PKB yang sudah deklarasi dengan Mas Anies, yang belum bergabung sama koalisi ini aja kita komunikasi. Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS tentu dengan pintu dan dada terbuka. Info-infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Kalau urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan silaturahim. Tapi untuk pastinya juga teman-teman tanya sama PKB lebih bagus. Ustaz, mungkin tadi kan PKS akan siap. penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro. Kalau PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu melalui sistem dan mekanisme Majelis Syuro. Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran kolektif akan jauh lebih objektif daripada pemikiran personal. Jadi pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS? Atau? Ya, insya Allah. Kalau dinamika di Majelis Syuro itu sendiri ada yang lain nggak sih selain ke Caimin ke Anies? Tapi kan sudah ada teman-teman yang mengutarakan atau bagaimana ke Bang Sandi kah, atau ke Pak Prabowo kah, atau ke Mas Ganjar? Kalau cawapres ini pertama sebenarnya sudah ada beberapa, tetapi waktu itu kan kita serahkan kepada Mas Anies, ya kan? Nah, dalam waktu yang sama, ketika ada perkembangan, kan kita sudah dengar semua koalisi perubahan ini ada 3 partai. Ketika ada perubahan, meskipun kita berharap Pak SBY atau Demokrat perubahan aja lagi kan sudah menyampaikan meskipun pernyataan bahwa dia akan keluar, saya masih punya Demokrat nggak berubah. Nah, perkembangan dinamika politik yang ada, tentu PKS selalu menggunakan sistem dan mekanisme melalui Majelis Syuro. Apalagi ini capres cawapres itu masalahnya sangat strategis. 5 tahun ke depan menyangkut juga soliditas koalisi. Kan di piagam koalisi sendiri kan awalnya gitu menyerahkan keputusan cawapres ke Mas Anies. Tapi kan ini pada akhirnya gitu Mas Anies nggak bisa, kalau kata Pak Sudirman Said, nggak punya daya paksa gitu untuk menentukan pilihannya. Jadinya masih mengikuti ketua ini. Kalau PKS memandang gimana sih? Ya kan sebenarnya sesuatu itu yang paling penting kan dikomunikasikan. Ini kan bukan wahyu dari langit. Bisa saja berubah. Tapi yang perlu dibangun itu adalah komunikasi yang bagus. Saya kira dengan komunikasi itu semua akan bisa diatasi. Ketika kita melakukan komunikasi, bahas, kan orang akan melihat dari berbagai macam perspektif dan sisinya.
Ustaz, pasca deklarasi Anies dan Caimin ini apakah Nasdem sudah ada komunikasi dengan PKS, Ustaz? Saya kira nanti ketemu dengan PKS ini dalam arti ketemu ya ketemu aja di komisi juga pada ketemu orang PKS sama orang Nasdem. Tetapi ketemu untuk bersama membahas secara detail, insya Allah di akhir. Koalisi ini PKS cenderung dekat sama siapa? Apanya? Dekat dalam artian sama Nasdem ini PKS. Selain orang yang memiliki kapasitas, saya berulang-ulang dari awal mengatakan bahwa koalisi ini ibarat perahu harus kuat. Jangan sampai pecah di empas ombak. Satu. Yang kedua, yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negara ini terlalu besar. Masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya yang kita usung ini harus orang yang punya potensi menang. Gitu loh. Ustaz, kemarin juga Demokrat kan selain untuk masuk di Prabowo maupun Ganjar juga Demokrat membuka peluang untuk membentuk poros baru, dan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk membentuk poros baru. Itu gimana dari PKS? Iya, tentu PKS tidak boleh menjas bahwa ini benar, ini tidak benar. Pendapat-pendapat atau proposal-proposal yang diajukan oleh parpol lain itu adalah hak prerogatifnya partai tersebut. Silakan aja. Ya diajukan, kemudian didiskusikan, itu hal yang biasa. Mendiskusikan proposal-proposal antar partai. Kalian ini kan masih sebagian juga belum menikah kan, sebagian belum punya anak. Ada istilah sebelum jamur kuning melengkung, musik bisa sampai, ya kan? Meskipun tadi PKS itu di Majelis Syuro sudah memutuskan Mas Anies sebagai capres. Ustadz, ya PKS kan punya kader, Aher di antaranya, ya kan? Sebenarnya Aher punya juga kapasitas memimpin Jawa Barat yang penduduknya 46 juta, 80 Tapi PKS ini ingin bahwa semua itu dibicarakan dengan koalisi. Ini loh kalau PKS punya usulan. Umpamanya di koalisi mengatakan, wah ini kayaknya ini kita hormati juga. Karena yang ingin ditekankan oleh PKS itu satu, membangun kebersamaan agar perahu itu kuat. Yang kedua, kita ingin menang. Karena kalau nanti PKS mengatakan, pokoknya ini, nanti itu dalam koalisi itu nggak boleh pakai pokoknya. Dagang aja kalau pokoknya terus nggak untung-untung. Ya kan? Kalau jualan nih, cuma nanti mikir pokoknya aja, nggak untung-untung. Kita ini dinamis lah dalam membahas satu tema yang itu membutuhkan kebersamaan. Sejauh ini kerjasamanya masih sejauh capres saja. Tim 8 kan sudah terus intensif, ya. Kalian dengarkan dari tim 8. Tim 8 dari PKS sudah urus Pak Sohibul Iman sama Pak Yusuf. Itu juga membicarakan tentang kriteria Wapres, apa segala macam. Gitu loh. Itu dibahas di situ. Kemarin kan Pak Anies juga ngakui pemilihan Caimin sebagai cawapres ini atas arahan Pak Surya Paloh tanpa terlebih dahulu membicarakan ke PKS dan Demokrat. Ini apakah nanti ke depan bagus kalau itu disadari ke depan sebaiknya tidak boleh terulang. Tapi apakah PKS nggak takut nanti ke depan juga Pak Anies tetap lebih mendengarkan Pak Surya Paloh atau Nasdem aja daripada kita partai bangun lain? trust ya. Intinya kepercayaan ini perlu dibangun. Kalau kita ngomongnya semua saya kira itu masalah teknis saja sebenarnya. Sehingga kan poinnya tadi yang saya sudah komunikasi.
Berarti memang awalnya itu seperti apa ya? Itu kan PKS itu belum mengetahui kalau misalnya tiba-tiba ada nasi Mas Anies sama Gus Imin sama saya. Iya, kan kita kalau teman-teman begini ya, ente ini masih bujangan kan? Iya. Sebelum ente nikah, ente pernah sebuah keluarga. Kalau misalnya ente itu beda dengan besok kawin lu sama si ini, kan beda kan? Ya kan? Nah, tapi buat PKS karena lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kebersamaan, udahlah, itu kita kasih catatan aja. Komunikasi ke depan diperbaiki. Gitu. Berarti jangan ini lagi Ustaz ya, jangan tiba-tiba langsung ini udah kawin sama ini. Tadi kan Pak Ustadz bilang kan nggak boleh harus pakai pokoknya, sedangkan PKS sudah punya wakil sendiri yang udah dulu kayak Mas Aher. Ya makanya kalau kita nggak pakai pokoknya, ya kita lihat aja. Jadi selain dia nggak pakai pokoknya, teman-teman Islam juga mengenai. Yang penting kita pengen menang. Berarti setuju Menang ini kan harus kita lihat. Gitu. Ya kan? Berarti setuju dengan Setuju, tidak setuju. Saya secara pribadi bisa mengatakan partai politik ini relawan motoin gue yang ganteng ini. Sini Ustaz. Ini satu. Boleh, boleh. Oh dari situ Angle-nya ya, susah. susah. Apa yang bisa ini dah terpaksa. Kayak lagu Oma Irama. Ustaz diulangi Ustaz. Anaknya Ustaz juga itu. Gimana Ustaz soal pertemuan Saya PKS? kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi aja kunjungan silaturahim kebangsaan antara partai politik ini harus dilakukan. Insya Allah kita akan buka komunikasi, jangankan dengan PKB yang sudah deklarasi dengan Mas Anies, yang belum bergabung sama koalisi ini aja kita komunikasi. Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS tentu dengan pintu dan data terbuka. Info-infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Kalau urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan silaturahim. Tapi untuk pastinya, juga teman-teman tanya sama PKB lebih bagus. Ustaz, mungkin tadi kan PKS akan siap. penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro. Kalau PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu melalui sistem dan mekanisme Majelis Syuro. Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran kolektif akan jauh lebih objektif daripada pemikiran personal. Jadi pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS? Ya, insya Allah. Ustaz, kalau dinamika di Majelis Syuro itu sendiri ada yang lain nggak sih selain ke Caimin ke Anies? Tapi kan sudah ada teman-teman yang mengutarakan atau bagaimana ke Bang Sandi kah, atau ke Pak Prabowo kah, atau ke Mas Ganjar? Kalau cawapres ini pertama sebenarnya sudah ada beberapa, tetapi waktu itu kan kita serahkan kepada Mas Anies, ya kan? Nah, dalam waktu yang sama, ketika ada perkembangan, kan kita sudah dengar semua koalisi perubahan ini ada 3 partai. Ketika ada perubahan, meskipun kita berharap Pak SBY atau Demokrat perubahan aja lagi yang sudah menyampaikan, meskipun pernyataannya bahwa dia akan keluar, saya masih punya Demokrat nggak berubah. Nah, perkembangan dinamika politik yang ada, tentu PKS selalu menggunakan sistem dan mekanisme melalui Majelis Syuro. Apalagi ini capres cawapres itu masalahnya sangat strategis. 5 tahun ke depan menyangkut juga soliditas koalisi. Kan di piagam koalisi sendiri kan awalnya gitu menyerahkan keputusan cawapres ke Mas Anies, tapi kan ini pada akhirnya gitu Mas Anies nggak bisa, kalau kata Pak Sudirman Said, nggak punya daya paksa gitu untuk mengirimkannya, jadinya masih mengikuti ketua. Kalau PKS memandang gimana sih?
Ya kan sebenarnya sesuatu itu yang paling penting kan dikomunikasikan. Ini kan bukan wahyu dari langit. Bisa saja berubah, tapi yang perlu dibangun itu adalah komunikasi yang bagus. Saya kira dengan komunikasi itu semua akan bisa diatasi. Ketika kita melakukan komunikasi, bahas, kan orang akan melihat dari berbagai macam perspektif dan sisinya, ya kan? Saat pasca deklarasi Anies dan Caimin ini, Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Meski demikian, PKS membuka pintu lebar-lebar untuk Caimin. Demikian dikatakan oleh Ketua Fraksi PKS DPR, yaitu Jasuli Juwaini, pada hari Selasa 5 September 2023. Jasuli menerangkan bahwa PKS selalu membuka pintu kepada siapapun jelang Pilpres 2024 ini. Jangankan untuk PKB, untuk partai di luar koalisi perubahan, PKS juga menerima silaturahmi. Oleh karena itu, PKS akan segera membuka pintu komunikasi dengan Caimin. PKS disebut akan membuka pintu dan dada terbuka apabila Caimin mau berkunjung ke PKS. Namun Jasuli masih enggan menjawab kapan waktu pertemuan Caimin dan PKS. Menurut Jasuli, hal itu persoalan teknis dan jauh lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak PKB. Diharapkan pertemuan dengan Caimin bisa dilakukan sebelum musyawarah Majelis Syuro yang akan mempermudah proses penentuan bakal cawapres tersebut. Sebelumnya, PKS mengaku masih akan merekomendasikan nama Caimin sebagai cawapres. Nantinya nama Caimin diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro PKS. Presiden PKS Ahmad Syahiku pun mengaku menyambut baik bergabungnya PKB dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Selain orang yang memiliki kapasitas, saya berulang-ulang dari awal mengatakan bahwa koalisi ini ibarat perahu harus kuat. Jangan sampai pecah di empas ombak. Satu. Yang kedua, yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negara ini terlalu besar. Masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya yang kita usung ini harus orang yang punya potensi menang. Gitu loh. Ustaz, kemarin juga Demokrat kan selain untuk masuk di Prabowo maupun Ganjar juga Demokrat membuka peluang untuk membentuk poros baru, dan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk membentuk poros baru. Itu gimana dari PKS sendiri tanggapannya? Iya, tentu PKS tidak boleh menjas bahwa ini benar, ini tidak benar. Pendapat-pendapat atau proposal-proposal yang diajukan oleh parpol itu adalah hak prerogatifnya partai tersebut. Silakan aja. Ya diajukan, kemudian didiskusikan, itu hal yang biasa. Mendiskusikan proposal-proposal antar partai. Kalian ini kan masih sebagian juga belum menikah kan, sebagian belum punya anak. Ada istilah sebelum jamur kuning melengkung, musik bisa saja, ya kan? Meskipun tadi PKS itu di Majelis Syuro sudah memutuskan Mas Anies sebagai capres. Ustadz, ya PKS kan punya kader, Aher di antaranya, ya kan? Sebenarnya Aher punya juga kapasitas memimpin. Selanjutnya pemirsa, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyebut duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai perjudian yang ngeri-ngeri sedap. Adi menyebut demikian didasarkan pada angka-angka statistik hasil survei sejumlah lembaga, di mana nama Caimin
tak pernah muncul secara signifikan sebagai sosok calon wakil presiden. Ketika dihubungi oleh Tribunnews pada hari Senin, 4 September 2023, Adi mengakui bahwa sosok Caimin sebagai Ketua Umum PKB punya kekuatan politik dalam hal mengkonsolidasikan kekuatan politik Nahdlatul Ulama atau NU, dan kuat di Jawa Timur serta Jawa Tengah. Kekuatan dari Caimin dan PKB ini dipandang dibutuhkan oleh Anies Baswedan yang saat ini bersamaan lemah di wilayah-wilayah tersebut. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini juga menyampaikan pekerjaan rumah yang dimiliki oleh Caimin adalah bagaimana menjadikan pemilih PKB juga menjadi pemilih dari Caimin. Pasalnya selama ini Adi melihat bahwa pemilih PKB sebesar 9,6% pada Pileg 2019 lalu tidak otomatis menjadi suara Caimin. Menurutnya, hal ini menjadi tugas besar yang menjadi beban bagi Caimin dan PKB, sekaligus sebagai perjudian dalam politik. Karena sampai saat ini, pemilih PKB ternyata tidak otomatis memilih Muhaimin Iskandar. Sebelumnya diketahui Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, resmi mengumumkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Surya Paloh bahkan mengatakan bahwa duet Anies Caimin bagaikan suratan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Ia menilai keduanya memiliki kelebihan dan bisa menyempurnakan peran masing-masing. Hal itu disampaikan Surya Paloh saat mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Capres-Cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 2 September lalu. Keputusan duet Anies Caimin membuat Demokrat memilih hengkang dari koalisi. Sebab sebelumnya Anies telah meminang Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai cawapresnya. Tetapi justru kini Anies memilih Caimin sebagai pendampingnya. Jawa Barat yang penduduknya 46 juta selama 2 program. Tapi PKS ini ingin bahwa semua itu dibicarakan dengan koalisi. Ini loh kalau PKS punya usul. Umpamanya di koalisi mengatakan, wah ini kayaknya ini kita hormati juga. Karena yang ingin ditekankan oleh PKS itu satu, membangun kebersamaan agar perahu itu kuat. Yang kedua, kita ingin menang. Karena kalau nanti PKS mengatakan, pokoknya ini, nanti itu dalam koalisi itu nggak boleh pakai pokoknya. Dagang aja kalau pokoknya terus nggak untung-untung. Ya kan? Kalau jualan nih, cuma nanti mikir pokoknya aja, nggak untung-untung. Kita ini dinamis lah dalam membahas satu tema yang itu membutuhkan kebersamaan. Sejauh ini kerjasamanya masih sejauh capres saja ya? Tim 8 kan sudah terus intensif, ya. Kalian dengar kan dari tim 8. Tim 8 dari PKS dan Osis, Pak Sohibul Iman sama Pak Yusuf. Itu juga membicarakan tentang kriteria cawapres, apa segala macam.
Gitu loh. Itu dibahas di situ. Kemarin kan Pak Anies juga ngakui pemilihan Caimin sebagai cawapres ini atas arahan Pak Surya Paloh tanpa terlebih dahulu membicarakan ke PKS dan Demokrat. Ini apakah nanti ke depan bagus kalau itu disadari ke depan sebaiknya tidak boleh terulang. Tapi apakah PKS nggak takut nanti ke depan juga Pak Anies tetap lebih mendengarkan Pak Surya Paloh atau Nasdem aja daripada kita partai bangun lain? trust ya. Intinya kepercayaan ini perlu dibangun. Kalau kita ngomongnya semua, saya kira itu masalah teknis saja sebenarnya. Sehingga kan poinnya tadi yang saya sudah komunikasi. Diperbaiki. Seperti apa ya? Kan PKS itu belum mengetahui kalau misalnya tiba-tiba ada Mas Anies bersini. Iya, kan kita kalau teman-teman begini ya. Ente ini masih bujangan kan? Iya. Sebelum ente nikah, ente bahas dua keluarga. Kalau misalnya ente itu beda dengan besok kawin lo sama si ini, kan beda kan? Ya kan? Nah, tapi buat PKS karena lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kebersamaan, udahlah, itu kita kasih catatan aja. Komunikasi ke depan diperbaiki. Tapi jangan ini lagi Rosat yang tiba-tiba langsung ini udah kawin sama ini. Tadi kan Pak Ustadz bilang kan nggak boleh harus pakai paketnya, sedangkan PKS sudah punya wakil sendiri yang dinilai kayak Mas Aher. Ya makanya karena kita nggak pakai pokoknya, ya kita lihat aja. Jadi selain dia nggak pakai pokoknya, teman-teman Islam juga mengenal. Yang penting kita pengen menang. Berarti setuju menang ini kan harus kita lihat. Gitu. Ya kan? Berarti setuju dengan setuju, tidak setuju. Saya secara pribadi bisa mengatakan ini relawan moto dua yang ganteng kan? Sini Tat. Ini satu. Boleh. Oh dari situ Enggak, ya susah. Apa yang bisa ini dah terpaksa. Kayak lagu Mair Ahmad. Ustadz diulangi Ustadz. Anaknya Ustadz juga. Gimana Ustadz soal pertemuan PKS? Saya kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi aja kunjungan silaturahim kebangsaan antara partai politik ini harus dilakukan. Insya Allah kita akan buka komunikasi, jangankan dengan PKB yang sudah deklarasi dengan Mas Anies, yang belum bergabung sama koalisi ini aja kita komunikasi. Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS tentu dengan pintu dan dada terbuka. Info-infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Kalau urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan silaturahim. Tapi untuk pastinya juga teman-teman tanya sama PKB lebih bagus. Mungkin tadi kan PKS akan siap. Penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro. Kalau PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu melalui sistem dan mekanisme Majelis Syuro. Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran kolektif akan jauh lebih objektif daripada pemikiran. Jadi pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS? Ya, insya Allah. Kalau dinamika di Majelis Syuro itu sendiri ada yang lain nggak sih selain ke Caimin ke Anies? Tapi kan sudah ada teman-teman yang mengutarakan atau bagaimana ke Bang Sandi kah, atau ke Pak Prabowo kah, atau ke Mas Ganjar? Kalau cawapres ini pertama sebenarnya sudah ada beberapa, tetapi waktu itu kan kita serahkan kepada Mas Anies, ya kan? Nah, dalam waktu yang sama, ketika ada perkembangan, kan kita sudah dengar semua koalisi perubahan ini ada 3 partai. Ketika ada perubahan, meskipun kita berharap Pak SBY atau Demokrat perubahan aja lagi kan sudah menyampaikan
meskipun pernyataan ke bawah yang keluar, saya masih punya perkembangan. Nah, perkembangan dinamika politik yang ada, tentu PKS selalu menggunakan sistem dan mekanisme melalui majelis syuro. Apalagi ini capres cawapres itu masalah yang sangat strategis. 5 tahun ke depan menyangkut juga soliditas koalisi. Kan di piagam koalisi sendiri kan awalnya gitu menyerahkan keputusan cawapres ke Mas Anies, tapi kan ini pada akhirnya gitu Mas Anies nggak bisa, kalau kata Pak Sudirman Said, nggak punya daya paksa gitu untuk menentukan pilihannya, jadinya masih mengikuti ketua ini. Kalau PKS memandang gimana sih? Ya kan sebenarnya sesuatu itu yang paling penting kan dikomunikasikan. Ini kan bukan wahyu dari langit, bisa saja berubah, tapi yang perlu dibangun itu adalah komunikasi yang bagus. Saya kira dengan komunikasi itu semua akan bisa diatasi. Ketika kita melakukan komunikasi, bahas, kan orang akan melihat dari berbagai macam perspektif dan sisinya, ya kan? Ustadz, pasca deklarasi Anies dan Caimin ini apakah Nasdem sudah ada komunikasi dengan PKS, Ustadz? Saya kira nanti ketemu dengan PKS ini dalam arti ketemu ya ketemu aja di komisi juga pada ketemu orang PKS sama orang Nasdem, tetapi ketemu untuk bersama membahas secara detail, insya Allah diagendakan. Koalisi ini PKS cenderung dekat sama siapa? Apanya? Dekat dalam artian sama Nasdem ini. Selain orang yang memiliki kapasitas, saya berulang-ulang dari awal mengatakan bahwa koalisi ini ibarat perahu harus kuat. Jangan sampai pecah di empas ombak. Satu. Yang kedua, yang kita minta jadi nakoda ini tahu arah kompas. Negaranya terlalu besar, masalahnya banyak, rumit. Hanya orang hebat yang bisa mengatasi masalah itu. Jadi sebenarnya itu poin PKS. Makanya yang kita usung ini harus orang yang punya potensi. Nah, gitu loh. Ustaz, kemarin juga Demokrat kan selain untuk masuk di Prabowo maupun Ganjar juga Demokrat membuka peluang untuk membentuk poros baru, dan yang disebut-sebut itu PKS dan P3 untuk membentuk poros baru, itu gimana dari PKS? Iya, tentu PKS tidak boleh menjas bahwa ini benar, ini tidak benar. Pendapat-pendapat atau proposal yang diajukan oleh parpol lain itu adalah hak prerogatifnya partai tersebut. Silakan aja. Ya diajukan, kemudian didiskusikan, itu hal yang biasa. Mendiskusikan proposal antar partai. Kalian ini kan masih sebagian juga belum menikah kan, sebagian belum punya anak. Ada istilah sebelum jamur kuning melengkung, musik bisa saja, ya kan? Meskipun tadi PKS itu di majelis syuro sudah memutuskan Mas Anies sebagai capres. Ustadz, selain ya PKS kan punya kader, Aher diantaranya, ya kan? Sebenarnya Aher punya juga kapasitas memimpin Jawa Barat yang penduduknya 46 juta selama 20 tahun. Tapi PKS ini ingin bahwa semua itu dibicarakan dengan koalisi. Ini loh kalau PKS punya usulan. Umpamanya di koalisi mengatakan, wah ini kayaknya ini kita hormati juga. Karena yang ingin dititik tekankan oleh PKS itu satu, membangun kebersamaan agar perahu itu kuat. Yang kedua, kita ingin menang. Karena kalau nanti PKS mengatakan, pokoknya ini, nanti itu dalam koalisi itu nggak boleh pakai pokoknya. Dagang aja kalau pokoknya terus nggak untung-untung. Ya kan? Kalau jualan nih, cuma nanti mikir pokoknya aja, nggak untung-untung.
kita ini dinamis lah dalam membahas satu tema yang itu membutuhkan kebersamaan. Sejauh ini kerjasamanya masih sejauh capres saja ya? Tim 8 kan sudah terus intensif, ya. Kalian dengarkan dari tim 8. Tim 8 dari PKS terus Pak Sohibul Iman sama Pak Yusuf. Itu juga membicarakan tentang kriteria Wapres, apa segala macam, gitu loh. Itu dibahas di situ. Kemarin kan Pak Anies juga ngakui pemilihan Caimin sebagai cawapres ini atas arahan Pak Surya Paloh tanpa terlebih dahulu membicarakan ke PKS dan Demokrat. Ini apakah nanti ke depan bagus kalau itu disadari ke depan sebaiknya tidak boleh terulang. Tapi apakah PKS nggak takut nanti ke depan juga Pak Anies tetap lebih mendengarkan Pak Surya Paloh atau Nasdem aja daripada kita partai bangun lain? trust ya. Artinya kepercayaan ini perlu dibangun. Kalau kita ngomongnya semua saya kira itu masalah teknis saja sebenarnya. Sehingga kan poinnya tadi yang saya sudah komunikasi. Diperbaiki seperti apa ya? PKS itu belum mengetahui kalau misalkan tiba-tiba ada masalah sama ini. Iya, kan kita kalau teman-teman begini ya, ente ini masih bujangan kan? Iya. Sebelum ente nikah, ente bahas dua keluarga. Kalau misalnya ente itu beda dengan besok kawin lo sama si ini, kan beda kan? Ya kan? Nah, tapi buat PKS karena lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kebersamaan, udahlah, itu kita kasih catatan aja. Komunikasi ke depan diperbaiki. Gitu. Berarti jangan ini lagi Ustadz yang jangan tiba-tiba langsung ini udah kawin sama ini. Tadi kan Pak Ustadz bilang kan nggak boleh harus pakai pokoknya, sedangkan PKS sudah punya wakil sendiri yang jadi kayak Mas Aher. Ya makanya kita nggak pakai pokoknya, ya kita lihat aja. Jadi selain dia nggak pakai pokoknya, teman-teman sekarang juga mengenai. Yang penting kita pengen menang. Berarti standar ini kan harus kita lihat. Ya kan? setuju dengan Setuju, tidak setuju. Saya secara pribadi bisa mengatakan ini relawan motor gue yang ganteng nih. Sini Tat. Ini satu. Boleh. Oh dari situ Angle-nya ya susah. Apa yang bisa ini dah terpaksa. Kayak lagu Mair Ahmad. Ustaz diulangi Ustaz. Anaknya Ustaz juga itu. Gimana Ustaz soal pertemuan Saya PKS? kira jangankan di dalam koalisi, di luar koalisi aja kunjungan silaturahim kebangsaan antara partai politik ini harus dilakukan. Insya Allah kita akan buka komunikasi, jangankan dengan PKB yang sudah deklarasi dengan Mas Anies, yang belum bergabung sama koalisi ini aja kita komunikasi. Jadi kalau Caimin mau datang ke PKS tentu dengan pintu dan data terbuka. Info-infonya apa? Kapannya itu urusan teknis lah. Kalau urusan teknis kan nggak perlu harus. Pokoknya tunggu aja, insya Allah mudah-mudahan silaturahim. Tapi untuk pastinya juga teman-teman tanya sama PKB juga. Ustaz, mungkin tadi kan PKS akan siap. penentuan cawapres dari PKS itu berarti harus dibahas dulu dari internal Majelis Syuro. Kalau PKS dalam menentukan keputusan strategis itu memang selalu melalui sistem dan mekanisme Majelis Syuro. Itu selalu kalau di PKS. Ini memang itu yang dibangun aturannya. Selain manfaatnya tentu saya sudah pernah sampaikan bahwa pemikiran kolektif akan jauh lebih objektif daripada pemikiran personal. Jadi pemikiran ke Majelis Syuro ini akan terjadi setelah nanti Caimin datang dulu ke PKS. Ya, insya Allah. Dinamika di Majelis Syuro itu sendiri ada yang lain nggak sih selain ke Caimin ke Anies? Tapi kan sudah ada teman-teman yang mengutarakan atau bagaimana ke Bang Sandi kah, atau ke Pak Prabowo kah, atau ke Mas Ganjar? Kalau cawapres ini pertama sebenarnya sudah ada beberapa, tetapi waktu
itu kan kita serahkan kepada Mas Anies, ya kan? Nah, dalam waktu yang sama, ketika ada perkembangan, kan kita sudah dengar semua koalisi perubahan ini ada 3 partai. Ketika ada perubahan, meskipun kita berharap Pak SBY atau Demokrat perubahan aja lagi kan sudah menyampaikan, meskipun pernyataannya bahwa dia akan keluar, saya masih punya Demokrat kabur. Nah, perkembangan dinamika politik yang ada, tentu PKS selalu menggunakan sistem dan mekanisme melalui majelis syuro. Apalagi ini capres cawapres itu